Lalu Berarti setelah itu kan tidak ada lagi kan. Tapi Yesua berkata dia raja, apa namanya, dia kan dikatakan raja orang Israel ya, raja tapi orang Yahudi. Nah tapi dia juga pas lagi dikatakan, ditanya oleh Pontius Pilatus, dia bilang kerajaanku bukanlah kerajaan yang ada di dunia ini. berarti dia bukan di raja tahta Daud kan? Ya, kerajaan dia adalah kerajaan yang ada di Salem. Iya, kerajaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu udah Ya. benar itu. Uh-uh. Iya, karena beliau adalah utusan, beliau adalah nabi rasul dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, tapi dia Sementara mengakui bahwa dia adalah raja di sana. pengakuan siapa? Yesua. Enggak. Dia hanya mengatakan kerajaanku bukan dari dunia, tetapi dari langit. Dia dari Ya, kerajaan tapi, langit. pernah baca ini enggak? Apa namanya, kitab Daniel berapa ya? Sebentar saya cari. Daniel 4, Daniel 7. Daniel 7 ayat 13. 13 jut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikannya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Kerajaannya adalah kerajaan yang tidak musnah. Ini Raja Hizkia yang didatangkan kepada Bani Israel. Apakah kerajaannya sampai sekarang tidak musnah? Ya, sampai sekarang kerajaan itu masih ada. Cuman kerajaan itu diberikan kepada bangsa saudaranya, yaitu bangsa Arab. Kan Ya. Yesus Tapi kan mengatakan, dia dikatakan kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Iya, Artinya masih kekuasaan sampai Hizkia yang kekal. oh bukan, kerajaan Tuhan yang datang kepada mereka, keturunan Itu di Bani bawahnya Israel. lagi, itu kan kerajaan. Yang tadi ini di atasnya lagi ada kekuasaan. Iya, kekuasaan itu, tengoklah sampai sekarang. Kekuasaan Tuhan yang mendatangkan hukum-hukum kepada hambanya yang suci itu, masih ada sampai hari ini. Makanya Yesus mengatakan, kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang lain. Seperti itu bang. Makanya bangsa yang lain yang dimaksud di sini adalah bangsa dari Bani Ismail. Dan kerajaan Tuhan yang diberikan kepada Bani Ishak, Bani Yakub itu diberikan kepada Bani Ismail. Dan sampai hari ini masih berlaku. Bukan kepada Yesus. Yesus tidak pernah jadi raja dimanapun. Sementara kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain. Yesus sendiri yang mengaku itu. Ya, dalam konteks ini kan dikatakan katanya lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Iya. Tapi kan secara konteks katanya mengabdi kepadanya semua. Iya, Ibarat betul. seluruh dunia mengabdi Yes. kepadanya. Kepada siapa? Betul, kepada kerajaan Tuhan yang diberikan kepada Bani Ismail. Seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi ini, itu mengabdi kepada raja tersebut. Coba Anda lihat setiap tahun dari seluruh bangsa itu datang ke sana. Dan itu dinubuatkan kemudian di dalam kitab Yesaya bahwa seluruh bangsa akan datang tunduk menyerahkan diri. Ya, harta yang bergelimpangan kemudian akan didatangkan kepada kemasyuran rumah Tuhan. Itu ada sampai hari ini dan itu terbukti. Izin bang, yang nanya Bang Sumanois, iya kita lagi di hujan di sini teman-teman, jadi harap maklum. Coba teman-teman hubungi Mbak Rara, kita pinjam dulu remote-nya supaya hujannya agak reda. Oke, lanjut Bang Haim Yuel, dibuka mute-nya. Oke, ada lagi? Ada lagi, Bung? Silakan. Jadi semua nubuatan yang ada, nubuatan itu kan ramalan ya. Ketika Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 60 misalnya, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu, segala kambing domba Kedar dan Nebayot untuk ibadahmu. Aku akan
menyemarakkan rumah keagunganku, Baitullah maksudnya. Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan. Oke? Itu di mana? Keturunan daripada Nabi Ismail, anak pertama Nebayot, anak kedua Kedar, seluruh ternaknya akan dijadikan sebagai alat untuk ibadah ke Baitullah, ke rumah ibadah, ke rumah yang diagungkan oleh Tuhan. Nah sekarang keturunan Nabi Ismail itu mereka mempersembahkan kurban, keturunan Nebayot dan Kedar itu di mana? Di kerajaan Allah kan, di Arab Saudi. Kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu. Seluruh dunia akan datang kemudian menyerahkan hartanya untuk ibadah di sana. Ini yang digenapi oleh Rasul Muhammad SAW. Jadi bukan hanya isapan jempol semata. Itu menceritakan tentang bagaimana bangunan kota Mekah dengan atribut kota Tuhan. Ditetapkan oleh Allah, kerajaan itu dialihkan kepada mereka dan masih sampai hari ini. Jadi itu bukan sebuah lelucon, bukan sebuah klaim sepihak, tapi fakta sejarah menceritakan itu. Keadaan sampai hari ini. Kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu. Umat Islam dari manapun datang, seberang lautan manapun telah bersiarah ke Baitullah atau Baitel. Di Mekah. Bukan lagi di Yerusalem, tapi di Mekah. Nah itu yang perlu saudara pahami. Silakan. Oke. Ya, saya mau tanya balik boleh ya? Iya. Coba lihat di ayat Daniel 7 ayat 9. Bang Zuma punya Alkitab nggak? Saya ada. Terbitan Ada berapa ya? Bang? Siap. Yang terbaru aja. Oke. Ya. Daniel 7 ayat 9. Ya, coba dibacakan. Tolong. Tunggu. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya, dari api yang berkobar-kobar. Nah, kalau menurut Bang Zuma itu siapa? Ini bercerita, kalau kita lihat dari data ayat pertama, data nomor pertama, ini menceritakan kemudian tentang kedatangan orang yang disebut Mesias atau Al-Masih. Oke, jadi yang disebutkan di situ adalah wujud Al-Masih maksudnya. Iya, kalau menurut saya sih iya. Oh, begitu. Terus? Oke. Ya. Lalu kalau di ini, jadi kalau menurut Quran itu gimana sih? Al-Masih itu siapa? Al-Masih itu Nabi Isa alaihissalam. Artinya ini wujud dia. Menurut kitab saudara seperti itu adanya. Kitab dari Daniel. Tetapi kalau kita bercerita kemudian tentang pembuktian yang sudah pernah ada kemudian, nomor 13-14 itu merujuk kepada Hezekia. Kalau itu wujud dari Al-Masih, lalu mengapa yang memberikan kekuasaan itu dia kepada Hizkia? Iya, karena itu terjadi pada masa lampau. Kan ini saya ngikuti alur teman-teman Kristen yang menyatakan bahwa itu adalah Yesus, ya kan? Tapi ternyata ketika Nabi Hezekia diberikan kepercayaan untuk membebaskan kemudian Bani Israel dari penindasan kerajaan Asyur, ya ternyata mereka berhasil. Hezekia berhasil. Yesus tidak pernah berhasil untuk membebaskan Bani Israel dari tekanan. Ya, nah, ya benar. Karena itulah makanya bangsa Yahudi sampai saat ini tidak pernah percaya kepada Yeshua sebagai Masiah yang ditunggu-tunggu. Ada juga yang percaya, tapi yang percaya itu sudah habis dibasmi oleh Paulus dan kawan-kawannya. Oke. Iya.
Tapi kalau menurut tafsiran para rabi ya, ya lanjut usia di sini yang pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Ini dikatakan adalah wujud Elohim itu sendiri. Di mana itu dikatakan? Menurut tafsiran para rabi, coba lihat aja Talmud atau dimanapun itu, banyak yang mengatakan bahwa ini adalah Elohim sendiri. Makanya di Kejadian pas lagi ayat berapa sih itu ya yang penciptaan manusia, kan di situ Kejadian. dikatakan ya di kitab Kejadian itu kan katanya biarlah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dan secitra kita. Ya kan dikatakan kan seperti itu. Nah, di situ dikatakan serupa. Yang artinya serupa manusia. Artinya manusia adalah gambaran dari Elohim itu sendiri. Jadi wujud Tuhan sudah terlihat dari situ. Seperti apa? Ya jadi sejauh saya belajar di dalam Ya. kitabnya orang Yahudi itu Tuhan tidak serupa dengan manusia. Oh, artinya beda server. Di dalam kitabnya Yahudi sendiri yang mengatakan itu. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan mengajarkan kemudian kepada Bani Israel bahwa dirinya itu tidak serupa dengan manusia. Adapun Kejadian 1 nomor 26 itu adalah cocokologi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen demi untuk memuluskan pengajaran doktrin dogma bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang perlu dipahami ketika Tuhan mengatakan menciptakan Adam serupa, berarti Tuhan itu kalau diserupakan dengan Adam berarti Tuhan serupa dengan ciptaan. Apakah betul Tuhan itu ciptaan? Sampai saat ini yang saya tahu bahwa bangsa Yahudi tidak pernah heran atau tidak pernah penasaran dengan wujud Tuhan karena mereka sudah tahu wujudnya seperti apa. Wujudnya seperti apa? Ini yang seperti yang dikatakan ini ya lanjut usia. Oh, Pakaiannya putih. Anda keliru. Ini. Anda ngarang kalau begitu. Karena orang Yahudi itu tidak pernah kemudian mengvisualisasikan Tuhan itu seperti manusia, itu tak ada itu. Kalau orang Kristen iya. Orang Kristen memang mau. Udah pernah ngobrol sama orang Yahudinya sendiri? Saya sering chat-chat sama orang Yahudi. Mereka memiliki kitab Tanak dan kitab saudara itu kan bukan Tanak. Kitab saudara itu adalah kitab orang Yunani yang tadinya tinggal di Mesir di abad 3 sebelum Masehi, lalu kemudian direvisi di abad keempat baru diresmikan sebagai kitab untuk orang Katolik. Digantilah namanya dari kitab Tanak menjadi kitab Septuaginta atau Perjanjian Lama. Itu bukan Tanaknya orang Yahudi itu. Itu kitab yang sudah digoreng beberapa kali, kemudian setelah itu dibukukan dan disatukan satu bundel dengan kitab kanonik. Sehingga muncul istilah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Itu bukan kitabnya Yahudi. Itu ya, kitabnya Yahudi emang Tanakh, ya. Kalau saya sendiri menggunakan Tanakh memang. Nah ya udah, kalau di dalam kitab Tanakh itu apa dikatakan di sana? Kejadian 12 itu. Kejadian 1 nomor 26. Ya dikatakan ya memang tetap secitra dan serupa. Ya, serupa dengan siapa? Gambar kan? Ya serupa dengan dia yang Gambar. menciptakan. Tuh. Berarti serupa dengan yang gambar Tuhan, bukan serupa dengan Tuhan, enggak. Di situ ada kata na'ase Adam. Na'ase Adam, kami membuat laki-laki manusia. Basel menu dalam gambar kami. Lalu kitmu tenu menurut gambar kami atau menurut rupa kami. Bukan maksudnya itu bahwa Adam itu serupa dengan wujud Tuhan. Tetapi Tuhan membuat sketsa. Tuhan membuat gambar. Di mana gambarnya itu adalah rancangan. Rancangan Tuhan tentang Adam itu sesuai dengan Adam yang dicipta. Sehingga Tuhan mengatakan Bashal menu kitmu tenu. Seperti itu Bung. Jadi seperti seorang arsitek membangun sebuah rumah.
itu segambar, serupa dengan gambar arsitek itu sendiri. Gambar arsitek ini bukan berarti wujudnya arsitek. Rupa yang dibentuk arsitek itu bukan berarti serupa dengan rupa arsitek. Tapi bangunan yang dibangun adalah serupa dan segambar dengan gambar dan rupa arsitek. Maksudnya apa? Gambarnya arsitek dalam kertas itu, dalam rancangannya, serupa dan segambar dengan bangunan rumah. Rancangan Tuhan tentang Adam, ketika Tuhan menciptakan Adam, itu serupa dan segambar dengan gambar yang sudah Tuhan rancang. Itu bukan larinya ke wujud Tuhan itu sama seperti Adam. Bukan bangunan itu sama seperti rupa sang arsitek. Tidak. Yang serupa dengan bangunan adalah rancangan, gambar, rupa yang sudah dirancang oleh arsitek. Begitu juga Tuhan. Ketika merancang makhluk untuk mengisi bumi, Tuhan sudah merancang lebih dulu. Tangannya dua, matanya dua, hidungnya ini dan seterusnya. Akhirnya tiba masa di mana Adam dicipta. Ciptaan yang berupa Adam segambar dan serupa dengan gambar. Sama untuk menguasai seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi sebagai pemimpin. Jadi adapun Adam itu dicipta oleh Allah, memang adalah salah satu ciri khas penciptaan manusia itu wujud daripada kesempurnaan yang menciptakan. Tuhan maha melihat, maka diberikannya ciptaannya Adam mata untuk melihat. Tuhan maha mendengar, maka diberikannya kuping kepada Adam untuk mendengar. Tuhan maha memberi, maka Tuhan merancang dengan memberikan dua tangan kepada Adam sebagai alat untuk memberi. Tuhan maha kuasa, Tuhan maha perkasa, meliputi segala aspek, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Maka Tuhan kemudian menciptakan Adam alaihissalam sebagai alat kemudian untuk memperhatikan apa yang ada di kiri, apa yang ada di kanan. Karena Tuhan meliputi aspek segala sesuatu dan Adam bukan Tuhan, maka Tuhan yang maha menyaksikan dan maha melihat menciptakan Adam yang tidak maha melihat dan maha menyaksikan, diberikan kaki untuk melihat hal-hal yang tidak bisa diketahui. Misalnya Adam ingin tahu seperti apa terjadi di Jakarta, maka Adam jalan-jalan ke Jakarta. Kenapa dia butuh kaki? Karena dia harus tahu apa yang terjadi di Jakarta. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan maha mengetahui, maka Allah memberikan pengetahuan kepada Adam berupa akal. Jadi bias yang ada pada Adam itu adalah bias pencipta. Kesempurnaan dalam bentuk fi aksani takwim itu adalah kesempurnaan yang melekat pada diri Tuhan, terbias kepada ciptaannya. Sama seperti sebuah bangunan. Kalau yang membuatnya itu bukan arsitek ahli, bangunan itu akan cepat mudah hancur, mudah rapuh, bangunannya, modelnya tidak bagus dan seterusnya. Kenapa? Karena apa yang dibuat itu adalah cerminan dari sang membuatnya. Adam sempurna karena cerminan dari yang membuat. Jangan diartikan bahwa Adam itu, Tuhan itu sama dengan Adam. Adam bung, kalau dia tidak belok ke belakang, menengok ke belakang, dia tidak tahu apa yang ada di belakangnya. Artinya apakah Tuhan begitu? Begitu Tuhan ingin tahu apa yang terjadi di barat, Tuhan menengok ke barat. Begitu Tuhan ingin melihat timur, Tuhan menengok ke timur. Itu makhluk. Sementara Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu maha mengetahui, maha mendengar. Artinya dia tidak perlu seperti makhluk. Kalau makhluk untuk mengetahui apa yang ada di kiri, dia nengok kiri. Ketika untuk mengetahui yang kanan, dia nengok kanan. Ketika matanya terpejam, dia nggak bisa lihat apa-apa. Berarti Tuhan tidak serupa itu. Nah, satu. Yang kedua, Adam memiliki mulut. Mulut untuk diisi. Masuk ke dalam rongga perut, pencernaan. Dikelola kemudian oleh lambung, anus keluar. Kalau dia serupa dengan Adam, berarti Tuhan begitu adanya. Itu konsep batil. Kenapa itu demikian diajarkan oleh Kristen? Karena Kristen ini sejatinya bukan ajaran para nabi. Kristen itu ajaran Roma Yunani yang mengawinkan antara ajaran para nabi dalam bentuk Septuaginta yang sudah direvisi dengan kitab-kitab mereka yang adalah perjanjian baru. Kenapa demikian? Karena Roma Yunani sebelum adanya Kristen memang sudah menganut ajaran dewa-dewa di mana mereka percaya dan yakin dewa mereka yang adalah roh bisa datang di tengah-tengah manusia menjadi manusia. Nah, inilah yang disifati agama Kristen sehingga Tuhan bisa menjadi roh, menjadi daging. Padahal yang dimaksud Tuhan itu adalah theos. Theos itu sama dengan dewa.
Dewa itulah yang kemudian makhluk roh inilah yang kemudian menjelma menjadi Zeus dan itu disadur untuk dimasukkan ke dalam konsep Katolik. Nah, itu yang perlu adanya sinkretisme antara ajaran para nabi dengan ajaran Roma Yunani, lahirlah agama Anda Kristen. Ya, itu Kristen kebanyakan ya. Kalau saya sih bukan bagian dari itu. Tapi sama aja Bang, karena Anda berasal dari pohon yang satu. Pohon yang berbeda. Anda Saya bukan Judaism. Enggak, saya masih bagian dari Judaism. Bagaimana bisa sementara Anda bukan anak Yakub? Nah, ada yang namanya Judaism Mesianik. Nah, Mesianik ini kan orang-orang di luar daripada Yahudi itu sendiri. Mesianik ini kan golongan baru. Tidak. Siapa yang mengajarkan Mesianik pertama kali? Mesianik. Orang mana? Mesianik itu udah bahasa kini sih ya, udah bahasa sekarang sih. Kalau di itu dia. zamannya para murid dahulu, zaman Yesua, itu disebutkan Nazratim disebutnya. Jadi gini Bung, Mesianik itu baru-baru aja, belum ada 50 tahun kurasa, belum ada 60-70 tahun Mesianik ini. Ya, Mesianik ya dikatakan secara pelafalan Mesianik. Ya. Iya. Tapi kalau secara historis ya, itu para murid mereka disebutnya adalah Nazratim. Ada tercatat di dalam Brit Kadasah. Iya, maksud saya gini loh, kalau kita cari akarnya kemudian, Ya. Yahudi Mesianik ini dari mana asalnya? Siapa pembawa dari Yerusalem sampai kemudian ada disebut sebagai Yahudi Mesianik? Sampai disebut Yahudi Mesianik gitu, sampai ke seluruh dunia gitu. Iya. Ya berasal dari para murid pertama. Tapi gini ya, ada sejarahnya juga, makanya harus tahu sejarah yang namanya Bar Kokhba. Pernah tahu nggak? Iya, pernah dengar. Pernah dengar ya. Nah di situ, disitulah munculnya perpecahan. Akhirnya Nazratim, pengajar Nazratim itu nyampe keluar udah sesat. Nah, terus. Jadi di luar ini mereka pada dikenakan pajak seperti orang-orang Yahudi. Jadi gini, orang-orang yang hidupnya berpola seperti orang Yahudi pada zaman Kaisar siapa ya, kok saya lupa namanya. Intinya orang Kaisar Romawi. Nah, itu orang-orang Yahudi pada dikenakan pajak. Lalu ketika ganti kaisar menjadi kaisar yang baru, itu kaisar siapa ya namanya. Dan itu menjadi dikenakan juga ke setiap orang Yunani yang hidupnya seperti orang Yahudi. Jadi yang mereka tidak makan yang haram ya, terus juga ibadah pada hari Syabat, merayakan 7 hari raya. Nah itu mereka semua dikenakan pajak seumur hidup. Bahkan dari masih lahir pun, ya baru lahir, itu sudah dikenakan pajak. Itu ada tercatat, bisa dicari sejarahnya. Ya jadi gini. Nah jadi itulah Kristen itulah yang menyebar ke bangsa-bangsa. Oleh karena itu mereka biar gak kena pajak, mereka meninggalkan Torah. Mereka meninggalkan akar Ibraninya. Yang harusnya pengajarannya harus melekat kepada akar Ibrani, tapi malah meninggalkan akar Ibrani tersebut dan hanya berkedok percaya, modal percaya. Nah itu modal percaya aja sama Yesus pasti selamat. Nah itulah yang salah. Iya. Tapi gini Bung, kalau kita melihat ya jejak-jejak daripada Yahudi ini yang Anda sebut-sebut Yahudi Mesianik, itu tidak sampai kemudian kepada pengajaran Yesus itu sendiri. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena yang membentuk Yahudi Mesianik atau Yudaisme Mesianik ini itu adalah kelompok dari agama Kristen itu sendiri. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Itu jelas Tidak, itu. Sejarah tidak mengatakan seperti itu. Lalu siapa yang mendirikan Yahudi Mesianik? Yahudi Mesianik untuk sebutannya saya nggak tahu siapa yang menamakan seperti itu. Tapi untuk pengajarannya, pencetusnya adalah Yesua sendiri yang mengajarkan kepada murid. Nggak bisa. Lalu para muridnya Nggak mengajarkan bisa. hal itu. Nggak bisa, karena Yesus tidak pernah memberikan sebuah kitab kepada muridnya. Itu yang perlu Anda pahami. Kalau Anda
Tunggu, sabar. Sebentar. Kalau Anda melihat secara jujur ya, secara jujur nih, karena kita ini adalah orang yang belajar nih ya kan. Artinya ketika Anda mengenal tentang konsep yang diajarkan Yahudi Mesianik, Anda juga harus memahami dong siapa Yosef Rei. Anda harus tahu itu. Bagaimana kemudian perjanjian baru ya mengalami proses penerjemahan dalam bahasa Yiddish pada tahun berapa itu? Pokoknya abad 19, ya kan? Dan pertemuan kemudian antara Kristen Yahudi yang memulai pertemuannya di tempat kapel atau Yahudi kapel. Mereka membentuk asosiasi Beni Abraham, keturunan Abraham. Tapi apakah Yesus pernah memberikan sebuah kitab dalam bahasa Yiddish yang kemudian disadur dari terbitan perjanjian baru? Apa pernah Yesus mengenal Yesua kitab-kitab datang ini? tidak pernah membawa kitab apapun. Lalu dari mana? Dari mana kitab Anda itu? Yesua menggunakan tanah. Dia tidak keluar dari tanah. Iya, terus perjanjian baru dari mana? Yang Anda miliki? Perjanjian baru adalah cerita tentang Yesua hidup dan apa saja yang dikatakan oleh Yesua itulah menjadi Brit Kadasyah. Nah itu dia makanya yang saya katakan bahwa kitab Anda itu tidak memiliki legalitas. Lagian Yahudi Mesianik ini kan didirikan abad 19. Lalu puncak dari atau muara daripada pengajaran Yahudi Mesianik ini apakah bermuara dari Yesus? Tidak. Ujung-ujungnya kepada Paulus juga. Ya itu yang kebanyakan ya. Kalau saya sih tetap mengatakan bahwa yang saya anut tidak seperti yang kebanyakan. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Aku boleh ngasih lihat data nggak Gurunda soal Boleh, Yahudi boleh, Mesianik? Boleh. Mantap, alhamdulillah. Apakah Jadi dari, ini silakan. ya, Yang dari Amerika Jadi- atau yang dari Eropa Timur? dari langsung Yerusalemnya Gurunda, langsung langsung. Israelnya ini. Oke. Nah, untuk kawan-kawan mungkin informasi ini tidak sampai kepada Yahudi Mesianik cabang Indonesia yang kebanyakan orang-orangnya berada di timur Indonesia ya. Cuman yang kalian harus tahu, Mahkamah Agama Tertinggi Yahudi sudah menetapkan status Yahudi Mesianik di tahun 1989, gitu ya. Perhatikan, Mahkamah Agama 89. Tertinggi Yahudi sudah menetapkan posisi Yahudi Mesianik di tahun 1989 gitu. Perhatikan di sini. Ini di The New York Times ya. Jadi internet itu baru masuk di tahun 1996 sehingga data ini asalnya di koran ya. Jadi pengabarannya asalnya di koran, ini korannya. Lalu diketiklah artikelnya tanpa dirubah sedikit pun. Nah, kita bacakan di sini kawan-kawan. Messianic Jews, Yahudi Messianic tidak secara hak dapat otomatis mendapatkan kewarganegaraan Israel. Mahkamah Agama Tertinggi Israel telah menghukumi termasuk tentang iman mereka, di mana Yesus adalah Mesias, membuat mereka menjadi Kristen daripada Yahudi. Peraturan ini telah dipublikasikan di koran-koran Israel hari ini yang didukung oleh agama ortodok, penjelasan agama ortodok tentang hukum kembali di tahun 1950. Hukum ini membentuk dasar-dasar keimigrasian Yahudi kepada Israel. Selamat datang di kebenaran. Ya itu secara sah dikatakan lanjut. agama. Apa? Itu secara sah dikatakan agama. Sebuah agama, sebuah perbedaan. Secara sah dipublikasikan ya. Sah publikasinya 1989. Iya. Dekretnya keluar. Iya betul. Iya betul. Tapi perlu diketahui bahwa tidak ada yang namanya agama di masa Yesua. Mereka hanya sebuah kelompok. Gurunda sebuah lanjut kaum. silahkan. Itulah yang saya katakan tadi ya, bahwa kami itu belajar Bang. Kita nggak bisa kemudian
menerima begitu saja informasi-informasi. Ya saya juga belajar, saya langsung belajar dari rabinya. Rabi yang mana? Saya nggak bisa sebut rabinya siapa, cuman saya belajar dari rabi. Rabi siapa? Itu Kok bukannya Nabi ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbicara mengenai Eropa Timur, apakah Rabi Yusuf Rabinowitz yang Anda maksud? Bukan, Luka mungkin bang. Franz Delitzsch? bukan. Lalu siapa? Ini adalah rabi yang dia sendiri awalnya Judaism, dan bahkan dia setelah mendalami Torahnya sendiri, ini orang Yahudi ya, dia asli orang Yahudi. Mendalami Torah, terus Dia berujung ke mendalami Torah, dan bahkan kakek moyangnya pun itu punya sinagog. Kakek moyangnya sendiri yang membangun sinagog. terus yang menghantarkan dia sampai terus, kepada ya. Yahudi Mesianik itu apa? Terus dia sendiri yang akhirnya berbalik menjadi orang percaya Yesua gitu. Dan bahkan dari situ dia langsung ditolak oleh keluarganya, bahkan dia dikucilkan dari keluarganya. Nah, dia inilah rabinya. Nah, kalau di ini Orang Yahudi asli ya, orang Yahudi. ya kalau klaim bisa aja, semua pun bisa. Jadi gini, Ya, Gerunda dikit lagi Gerunda. iya silakan. Nah, tolong tanyakan ke rabinya ini sertifikasi semikanya di mana? Tolong tanyain ya. Dia ada. Semikanya di mana? Emang lulusan Gitu. dari Yeshiva mana saya kurang tahu. Tuh ya Siva sekolah. Ini Ya, semika. Ya ada sekolah rabinya. Berikut ya Makanya Siva itu dia- yang punya dia Profesor dikatakan- Menahem Ali itu. Dia dikatakan rabi memang. Jadi aku ya ada gelar rabinya. Bahkan Iya, dia kalau juga- dia ada juga gelar rabinya, membangun semikanya di sekolah. mana? Bahkan dia Ya, bangun sekolah juga. nggak perlu Bukan. punya sertifikat, nggak perlu. Bukan. Lu orang kaya bisa lu bangun sekolah. Dia membangun sekolah akar Ibrani tersebut, akar Ibrani Mesianik. Iya, nggak apa-apa bangun sekolah orang kaya juga bisa itu. Nah, Enggak, kalau tidak rabi bisa, karena semikanya dia- di mana gitu. Dia rabi, dia sendiri yang mengajar. Jangan-jangan nanti dirabi-rabiin gara-gara dia ini lagi. Apa? Orang Kristen Tulen sama kayak Romo jatuhnya rabinya. Wah, itu Kan itu susah. sendiri aja lah ya. gitu. Ya makanya nanti ditunjukin aja semikanya di mana gitu. Lanjut Guru, silakan. Iya. Kalau menurut Yahudi Mesianik, Yesus ini siapa? Yesua adalah firman Elohim itu sendiri. Ya, saya udah sering nonton Bang Zumba ya. Kalau saya ngomong gini pasti nanti dijelasin lagi bla bla bla. Udah tahu sih saya cuma jawabannya. Ya itu kan emang pandangan semua orang kan berbeda-beda. Enggak, Jadi saya hanya ingin tahu Ya. pengakuan saudara tadi bahwa landasan pijakan iman Yahudi Mesianik itu adalah Yosua itu sendiri. Nah, saya ingin tahu dari Anda pandangan Yudaism dalam hal ini agama Anda sekarang ini terhadap Yesus itu sebagai apa dia? terhadap apa? Terhadap Yesus. Pandangan Yahudi Mesianik. Iya. Dia adalah Ben Elohim, dikatakan Ben Elohim. Tuan, Adon Hashamaim Veharetz. Iya, apakah dia setara dengan ini? Setara dengan Elohim itu sendiri? Ya setara. Itu diajarkan Yesus. Ya ada. Bentar ya saya tunjukin ayatnya. Iya, silakan. Lama-lama bang keburu ngantuk. Belum malam, Upi. Udah ngantuk. Ya ngantuk tidur sore soalnya nanti malam mau begadang tempat Bang Juma. Oh gitu. Nah ini Bang Zuma bisa buka di kitab Yohanan ya. Yohanes 10 ayat 28.
selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, perhatikan ya di sini, dari tanganku. Dari siapa? Tangan Yesua sendiri artinya ya. Nah, lalu di bawahnya, di ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, perhatikan di sini. Di ayat sebelumnya dikatakan dari tanganku, dan di ayat yang kedua dikatakan dari tangan Bapa. Konteksnya sama, tidak bisa merebut dari tangan Yesua maupun tangan Bapa. Makanya langsung dikatakan di bawahnya ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Nah, satunya ini adalah kesamaannya, satu hakikat. Sama-sama tidak dapat direbut dari tangan Dia, gitu. Kalau bahasa Ibraninya kan ani ve'af echad anachnu. Gitu ya. Oke. Jadi ketika saudara menjadikan Yohanes 10 nomor 30 ini, aku dan Bapa adalah satu. Jadi di situ sehakikat jadinya. Sehakikat karena di atasnya tadi, di atasnya sendiri. Di sini dibedakan. Pertama dia ada ngomong dari tanganku, yang kedua dikatakan dari tangan Bapa. Nah, jadi ada dua versi. Gitu. Ya. Kayak gitu. Nah, Yesua sendiri yang ngomong ya. Gitu. Jadi dia sendiri yang mengklaim bahwa nggak ada satu orang pun yang bisa ngambil mereka nih domba-dombaku dari tanganku sendiri. Iya. Lalu di bawahnya lagi ada tidak bisa merebut dari tangan Bapa. Artinya beda kan ya, tanganku dengan tangan Bapa. Oke. Bang Juma macam dengar dongeng. Iya. Jadi iya. ketika kemudian Anda memiliki paham seperti itu, apakah Anda tidak malu setelah Yesus klarifikasi terhadap kesalahpahaman orang-orang Yahudi yang mengira Yesus menyamakan dirinya dengan Elohim? Di mana? Apakah saudara saya yang tidak malu setelah membaca dan mengetahui klarifikasi Yesus tentang kesalahpahaman orang Yahudi yang menganggap Yesus itu sedang menyamakan dirinya dengan Elohim? Apakah Anda nggak malu? Tunjukkan ayatnya di mana? Baca aja seterusnya nomor 34, 35, 36. Kalau saya jadi Anda, saya malu, Bang. Saya baca dulu ya sebentar. Oke, silakan. Ya, ini yang dikatakan konteksnya dari ini ya, ngambil dari kitab Mizmor ya, Mazmur. Iya, silakan. Iya. Ya, untuk Baca, hal Pak. ini, Kami mau dengar. ya Iya. untuk hal ini, ya memang dikatakan itu kan, yang kamu adalah apa, Tuhan, katanya Iya. kan? Iya. Ya. Ya saya pernah baca ini kok. Nah, apakah Anda nggak malu? Maksud saya gitu. Apakah nggak merasa malu gitu? Mengakui Yesus itu memahami dulu setara. Kalau Yesua saat itu dia mengakui bahwa dia sedang menyamakan diri dengan Elohim, dia langsung dihukum mati saat itu juga. Sedangkan misinya belum selesai. Enggak, maksudnya kan Yesus Yesua sendiri pun menutupi kalau dia adalah Mesias. Tuh ya. Ada Yesus saatnya dia di untuk situ, mengaku. Yesus sudah mengatakan dengan sangat jelas padahal di situ loh. Iya, betul. Iya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Iya, bukankah Aptoistos opoios, eipoteka alogos, onomasuntai teoi. Merujuk kepada hukum Tuhan yang datang pada Nabi Musa. Ai grapes dan beron dan pasawon. Apakah kamu tidak membaca kata Yesus? Apakah kamu tidak mengetahui? Apakah kamu tidak memahami bahwa di dalam kitab Tauratmu itu Tuhan sudah berfirman, kamu adalah Allah, kamu adalah Tuhan. Di situ jelas dikatakan kok. Ya, tapi tolong tunjukin ke saya di mana ayatnya ada nabi atau orang lain yang mengatakan dia memiliki umat dan tidak dapat seorang pun merebut dari tangannya. Anda ingin mengatakan Yesus ini bohong? Enggak, saya bertanya balik dulu. Ada Ya? enggak?
Ada nggak orang lain yang ngomong seperti yang Yesua katakan ini? Ya Itu tunggu yang- dulu. Tunggu dulu. Ini kan konsepnya berbeda dengan konsep Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Keadaan Nabi Musa, keadaan nabi lain dengan Yesus itu berbeda. Posisinya berbeda. Jangan Anda sama-samakan. Ketika Yesus mengatakan STTU, artinya apa? Di dalam kitab-kitab terdahulu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyatakan firman, maka kamu adalah Allah, kamu adalah Tuhan, kamu adalah dewa. STTU. Ini pertanyaan Yesus. Ketika kemudian orang salah mengartikan, seperti Anda salah memahami. Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau Yahudi marah, kenapa kau menyamakan dirimu? Kamu hanya manusia. Kalau Anda beda. Oh, ternyata Yesus ini menyamakan dirinya dengan Tuhan. Berarti dia ini adalah Tuhan sendiri. Antara perspektif Anda dengan Yahudi itu berbeda. Dengan ucapan Yesus. Tapi Yesus juga pemahamannya apa? Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah, kamu adalah Elohim. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, disebut Elohim. Masihkah kamu berkata kepada aku yang dikuduskan oleh Tuhan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku adalah Elohim. Aku adalah anak Elohim. Yesus sudah mengklarifikasi apa yang Anda pahami itu tadi. Anda kan mengatakan, oh dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Dengan mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Orang Yahudi mendengarkan itu, orang Yahudi marah, ingin melempari batu. Tapi apa yang terjadi? Yesus klarifikasikan, tunggu. Ngapain kau lempari aku batu? Ya karena kamu menyamakan dirimu Tuhan, kamu hanya manusia. Samar, bukankah dalam kitab Tauratmu disebutkan, siapapun yang diserahi tugas, maka dia adalah Allah. Nah, kalau dia tidak membela dirinya, akan menjadi sangat mungkin dia akan mati pada saat itu juga. Nah, berarti sudah jelas dia bukan Elohim. Bukan, tidak begitu. Masa dia belum berakhir, misi dia belum berakhir. Anda cuma pintar loncat. Yesus mengatakan, siapapun yang diserahi tugas kemudian untuk menyampaikan firman, maka dia disebut apa? Disebut apa, Bung? Ya, disebut Elohim. Tuhan. Disebut Elohim. Jadi ketika Yesus mengaku akulah Elohim, apakah dia Elohim? Ayo, Ya, gimana? apabila Yesus menyebut dirinya akulah Elohim, apakah berarti Yesus itu Elohim? Kalau dia mengatakan kayak gitu pasti langsung dilempar batu. Sekarang bukan itu permasalahannya. Tuhan kok takut dilempar batu? Permasalahannya adalah Bukan masalah ketika itu, dia Yesus waktu itu adalah manusia. Ketika Yesus menyebut akulah Elohim, tidak ada Elohim selain aku. Apakah seketika itu Yesus itu Elohim? Apa gimana? Yesus berkata, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Nah, sekarang ketika Yesus berkata misalnya, akulah Elohim, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah Yesus seketika itu adalah Tuhan? Elohim? Kalau dia mengaku kayak gitu artinya dia benar. Kalau Benar dia sebagai memang- benar kalau sebagai dia apa? Bisa menunjukkan bahwa dia adalah Benar sang sebagai ilahi. apa? Benar sebagai apa? Sebagai Elohim itu sendiri. Lah, Yesus ini Anda matikan akal dalam diskusi. Yesus mengatakan, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku Tuhan telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Nah, Yesus datang kepada Bani Israel sebagai penyampai firman kan? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti Yesus ini wajar mengaku Elohim, tapi bukan Elohim. Menurut Yesus, dia hanya penyampai firman. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim. Makanya di dalam kitab saudara, Anda lihat di Kejadian 31 nomor 11, Kejadian 22 nomor 11, di situ jelas malak Elohim disebut dengan Elohim. Sederhana Ya kok itu. betul. Ya saya tahu memang itu. Nah, sekarang Elohim malaikat itu, disebut Elohim. nah apakah malaikat itu Elohim? Makhluk Elohim. Nah, makhluk Elohim. Yesus ketika mengaku Elohim, apakah dia Elohim? Ya makhluk Elohim juga. Makhluk Elohim. Ya sudah.
Berarti batilah orang yang menyembah makhluknya Elohim. Dah selesai. Belum sampai di situ. Loh, kenapa belum? Makhluk Elohim disembah, batil. Pernah baca kitab Henok? Oh jelas. Pernah ya di situ. Di situ telah dikatakan oleh kitab Henok bahwa Elohim, ya Adonai Elohim telah membuat suatu tubuh anak manusia yang dipercayai adalah Yesua, dan itu diluputkan atau apa ya bahasanya, pokoknya disumputin dari malaikat-malaikat. Pernah baca nggak? Pernah kan? Ada kan? Ya. Benar kan ya yang saya omongin, benar kan ya? Iya, terus apa masalahnya? Nah, itulah yang disebut Yesua. Hah? Maksudnya? Ya itu tadi yang sudah dibentuk lalu diumpetin sampai waktunya tiba untuk dikeluarkan sebagai Yesua. Ya, Yosua itu kan cuma manusia. Iya, betul. Terus? Tapi telah dikatakan bahwa di Shamayim si anak manusia tersebut itu memiliki pengikutnya sendiri. Jadi di sana itu bahkan ada 2 kelompok. Nah, ini Pengikutnya. Anda lagi-lagi Anda mentafsirkan kitabnya orang Yahudi dengan konsep paganisme Roma. Enggak, baca enggak? Pernah baca enggak? Ya, sekarang Anda tunjukkan di kitab Henok berapa? Yang terkait dengan kejadian 5:18? Hah, 5:18 yang mana loh? Kejadian 25 nomor 4? Atau kejadian 4 nomor 17? Kitab yang mana yang Anda maksud? Saya ngomongin kitab Henok. Iya, Henok itu kan ada beberapa bagian. Ya kitab Henok, di kitab Henoknya sendiri ya, itu kan ada tulisannya. Alamak. Dia sendiri Alamak. yang cerita. Henok berapa, Bang? Saya lupa, soalnya udah lama bacanya. Nah, itu dia masalahnya. Ya tapi benar, apa yang saya omongin benar kan? Pernah Benarnya baca kan? iya pernah baca. Ya bukan, maksudnya omongan yang saya katakan benar gak? Ada nggak di kitab Henok kira-kira? Begini, Bung. Kalau berbicara mengenai kitab Henok, Ya, membicara tentang para pengawal, itu 1 Henok 1 sampai 36. Kitab perumpamaan juga ada 37 sampai 37 sampai 71. Berbicara mengenai benda-benda tentang surgawi, berbicara mengenai terang, benda-benda terang, itu ada di Henok 1 72 sampai 82. Nah, sekarang yang kita tanya ini, yang Anda maksud ini tentang penglihatan mimpi kah? Tentang surat Henok kah? Tentang benda-benda terang, perumpamaan atau pengawal? Yang mana yang Anda maksud? Karena itu tidak merujuk kepada Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Nggak ada itu dalam kitab Henok. intinya di dalam kitab Henok saya pernah baca bahwa ada kelompoknya sendiri. Maksudnya kelompok apa ini? Umat. Itu tentang Miriam ya, Miriam yang melahirkan Yesua. Itu jelas bahwa di channel apa ya, saya pernah nonton itu channel History atau National Geographic ya, History kayaknya, channel History. Di situ ada tabut perjanjian ya, Iya, tahu. tahu kan? Nah, terus tabut perjanjian kan sudah ditemukan kan, tahu? Terus? Nah, di atas tabut perjanjiannya itu ada darah. Terus? Padahal letaknya di dalam goa. Gak Iya, tahu itu terus? darah siapa, ya kan? Cuma ada batu-batu, kok bisa ada darah? Ternyata setelah ditelusuri dari Darahnya dilihat, Yesus. di atas itu adalah Bukit Golgota. Wis. Jadi darahnya Yesus gitu. Sebentar dulu, kita nggak bisa meyakini sampai sedetail itu langsung ya. Dibawalah si sampel darahnya ini, udah beku, udah lama banget itu. Dibawa ke laboratorinya orang Yahudi. Karena itu Terus? posisinya emang di Israel kan. Terus? Nah, itu yang ngecek orang Yahudi sendiri.
orang Terus? Judaism. Lalu Ketika dicek ternyata hanya ada genetika dari ibunya doang. Sedangkan dari ayahnya cuma satu dan titik terang. jadi maksudnya Tuhan dibunuh gitu. Bukan, kok gitu sih konsepnya? Ya Nggak kan gitu. Kristen menuhankan Yesus. Ya nggak begitu konsepnya. Lah. Itu kan ya Kristen kebanyakan ya. Itu mah saya nggak mau ngomongin mereka. Saya- Ujung-ujungnya kan gitu juga, namanya nyamar-nyamar itu, yang namanya nyamar-nyamar itu polanya itu beda-beda tapi tujuannya sama, ingin menyamakan dengan domba, dengan Yahudi, kan gitu. Orang Advent juga begitu, Yahudi Mesianik juga begitu. Mereka adalah golongan dari luar yang menyamakan dirinya dengan keturunan Bani Yakub, kan gitu. Nah ajarannya sama. Perjanjian baru juga nya, yang mereka kemudian pretelin dan mencocokkan dengan kitabnya orang Yahudi. Ada yang unik, yang uniknya itu mesianik. Kenapa saya katakan unik mesianik ini? Karena mereka mencoba untuk menjadikan perjanjian baru itu seakan-akan adalah kitabnya Yudaism dengan menerjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Nah, itulah yang Anda pakai sekarang. Seperti itu adanya. Sedangkan agama mesianik ini itu baru didirikan beberapa tahun yang lalu. Sama seperti Advent. Hampir nyaris seumuran kalian itu antara Advent dengan Mesianik ini. Tapi sama-sama orang-orang di luar dari Yahudi. Nyamar-nyamar sebagai pengikut Yeshua HaMasiah. Gitu Bang. Oke, maaf tadi ngelak TikToknya. Jadi saya back malah keluar. ya lanjut. Iya. Ya itu yang ada. Dinda Kores mau ambil alih silakan. Nah, yang aku pengen tahu ini Gurunda sama Mesianik Yahudi itu. Karena ada dua Gurunda Mesianik Yahudi itu. Pertama Mesianik Yahudi yang nantinya oneness. Yahweh itu Yesus. Ada lagi nanti Mesianik Yahudi yang nantinya itu Yesus itu ya utusan. Jatuhnya nanti Unitarian. Nah jadi ini Mesianik mana nih? Mesianik oneness? Oh, saya bukan bagian dari situ. Oh Tapi saya berarti kenal. ini Saya karena kalau kalau mau masuk iman yang kami percayai ya, itu adalah kami adalah domba-domba yang di luar. Yang dikatakan oleh Yesua sendiri di yang bukan dari kandang ini. Kandang ini posisinya lagi di Israel. Artinya Iya. kandang Israel. Nah, domba-domba itu harus kalau dituntun ngobrolin juga. kalau ngobrolin domba, kalau misalnya ngobrolin domba supaya nggak kemana-mana itu Yesus itu udah ngunci itu di Matius 15:24. Domba-domba yang hilang. Udah dikunci. Berapa, Jadi Matius berapa? Matius 15 nomor 24. Matiyahu 15 nomor 24. Ya betul. Pada saat itu memang. Iya, itulah kenapa Yahudi sekarang ada salah satu rabi Yahudi di Indonesia ini gua nggak tahu siapa namanya. Orang Biblit. Oh, bukan Yakov atau Jud. Ada satu lagi rabinya. Nah, dia memang tidak terkenal di dunia media sosial, tapi orang-orang Yahudi tahu dia ini ke pelosok-pelosok Indonesia mencari orang-orang Yahudi keturunan Yaman. Karena ketika bangsa Yaman hijrah ke Indonesia, ada beberapa Yahudi yang ikut di dalamnya.
Lalu kemudian beranak pinak juga di sini. Sehingga itu dicari untuk apa? Untuk dikembalikan ke Yahudiannya oleh dia. Dan kalau misalnya lihat di Amerika, kalau misalnya ada misionaris terimalah Yesus di Amerika, itu ada orang-orang Yahudi yang berputar-putar di pinggiran kota untuk mencari wajah-wajah orang Yahudi. Kalau ada orang Yahudi akan diajak kembali ke dalam keyahudiannya. Memang bukan dari Yesus mereka memang dari perjanjian lama. Gua lupa ayatnya di mana, tapi Yesus pun menjalankan itu. Yeremia 23. Yeremia Nomor 23 dua. ya, ini. Nomor 3. Nah, kita bacakan ya Yeremia 23. Nah, Yesus itu patokannya di situ, Bre. Ya, mana sih Yeremia ini? Yeremia, mantap Gurunda nih. Langsung dapat ajaran ini loh. Ya, kan domba Sama yang Yesus. dimaksud di situ adalah Bani Israel. Yeremia 23 ya, Gurunda. Nah, Nomor celah. 2, nomor 3. Nomor 2. Sebab itulah beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku tercerak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Itulah kenapa. Aku yang Bang tadi- Peras, Tunggu. aku Bu nanti ya. Deani, tunggu Aku dulu nanti ya, ya. nanti. Ya, nanti Menjawab ini aku 2026. ya. Iya, Menjawab ini aku nanti ya. Iya, 2026. Nah, jadi memang di Yahudi sendiri sudah ada sebuah kewajiban kewajiban komunitas mereka untuk mengajak orang-orang Yahudi yang jauh di luar Israel sana untuk kembali ke Yahudinya dulu. Itulah yang Yesus jalankan juga. Jadi Rabi Yahudi 2024 itu persis sama seperti Yesus di tahun 1. Karena baik dari tahun 1 sampai 2024 masih banyak orang-orang Yahudi yang terpencar-bencar dan tidak tahu asal-usul mereka ini siapa. Gitu, Haim Yuel. Silakan. Bacakan Yehezkiel 5 dulu, Dek, nomor 12. Oh, iya. Dasar Siap. pijakannya, kemudian kemurkaan Tuhan kepada Bani Israel sehingga Tuhan memperandakan mereka. Yehezkiel berapa, Gurunda? 5 nomor 12. 5 nomor 12. Nah, ini Yehezkiel 5 nomor 12 juga ya. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Nah, ini kaitannya, my bre. Ya, Yehezkiel jadi Bani 5:12 Israel sama itu, Yeremia. Ya. Bani Israel itu karena Tuhan murka sama mereka, sepertiga dari mereka sisa daripada yang sudah dihapuskan oleh Tuhan, itu kemudian diserahkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah, domba-domba yang dimaksud Yesus inilah yang di luar daripada Aule. Orang serak kemana-mana. Domba di luar Yerusalem itulah yang disebut domba di luar Aule. Aule itu pelataran atau istana atau halaman rumah lah Yerusalem dalam bahasa Yunaninya. Itu maksudnya. Jadi Bang Juma, aku menjawab ya. Sedikit. Jadi perintah pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Injil ya, ke seluruh dunia itu diberitakan kepada domba-domba yang hilang, yang sudah diserak oleh Tuhan, bukan kepada orang Batak, orang Makassar, bukan, tidak nyambung. Udah, aku ya. Tolong Lah, jangan. Tunggu. Tunggu. Jangan dulu. Aku dulu Budani lah. ini Haim Yuel dulu. Budani kita udah sering banget dengar Budani 2023. Enggak, Tunggu. sekarang aku. Soalnya adek itu nggak tahu menjawabnya. Aku Gimana, dulu Gurunda? menjawab. Kasih, Aku Gurunda. mau bantu adek itu. Gurunda, Budani dikasih Gurunda. Kasih lah Bang Juma. Silakan. Please deh. Ya udahlah. Nah, yang mengembalakan domba-dombaku yang berserakan. Udah. Siapa nanti yang akan dikumpulkan itu? Itulah Bani Israel. Pertama yang keturunan Yahudi yang Bani Israel. Dan kemudian akan dikumpulkan nanti semua umat-umat Tuhan yang menuruti 10 hukum. 10 hukum ini nanti
nanti adalah yang berserakan di seluruh dunia, termasuk Bu Darni yang masih setia kepada 10 hukum, ikut juga serta akan dikumpulkan nanti. Karena ibu juga termasuk manusia ciptakan Allah, manusia ciptaan Tuhan. Memang Ibu Darni ini tidak keturunan Yahudi. Kalau dites DNA aku tidak keturunan Yahudi, tetapi ajaran kebenaran itu masih ada sedikit secerca cahaya di dalam hidup Bu Darni. Karena Bu Darni masih setia dan taat kepada 10 hukum. Itu termasuk nanti akan dikumpulkan. Udah. Nah, jadi semua yang melanggar 10 hukum dan semua yang menggantikan 10 hukum akan dihanguskan. Itulah yang akan dicampakkan ke api neraka yang menyala-nyala. Jadi jangan kita mengatakan aku umat Tuhan, kami umat Tuhan yang setia. Tidak, tetapi ciri-ciri umat yang setia adalah, ciri-ciri umat Tuhan adalah menuruti 10 hukum dan beriman kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang menolak Yesus datang sebagai manusia ke bumi ini, dia adalah ajaran penyesat. Begitu Bang Juma. Jadi termasuk Bu Darni nanti akan dikumpulkan jika tetap sampai hari ini Bu Darni masih setia kepada Tauratnya, hukumnya itu. Begitu Bang Juma, simpel jawabannya. Itu. Lanjut. Iya. Dinda Kores silakan. Dek. Kores. Bang Juma, kalau ada jadi kan Bang Kores, kalau ada umat yang mengatakan aku umat Allah tapi mengganti 10 hukumnya, itu pendusta, ya. Itu tidak benar, itu tidak datang dari ajaran Elohim, tetapi itu ajaran dari penyesat-penyesat. Ya. Nah, oke. Gitu dia. Jadi gini, kenapa cuma yang dicari itu Israel saja, nggak ada yang ke Batak, nggak ada yang ke Makassar, Jawa gitu, atau orang bule, orang Aborigin. Kenapa nggak ada? Karena Bu Darni salah satu dalam kitab Taurat itu adalah harus diadakan haji ke Israel dan juga korban di Israel saja, ya, korban di Israel saja. Nah ini kayak mana orang-orang mau haji ke Israel sedangkan bait sucinya ada di bukit-bukit. Kayak mana caranya 7 miliar manusia melakukan haji ke Israel di hari yang sama, di waktu yang sama, sedangkan ini bukit tidak mampu menampung 7 miliar. Mentok berapa? 200 sampai 100 ribu mentok. Itu satu. Terus yang kedua, ketika mau dipaksa ini orang-orang untuk seluruh bangsa, bagaimana mereka ini ngorbanin korbanot kepada bait suci, karena di Yahudi tidak bisa melakukan korbanot di luar bait suci. Gimana caranya? Artinya kalau ada pengajaran di luar tersebut, korbannya sudah digantikan, haji sudah tidak usah lagi, itu baru pengajaran di luar hukum Taurat. Ini yang disebut avodah zarah, penyembahan asing. Gitu Bu Darni, gitu HMUL. Udah, gini, tunggu dulu. Apa lagi? Di Taurat tadi kamu bilang ada diadakan haji. Mana coba tunjukkan seluruh para nabi pernah naik haji dan pernah dia menghadap kepada kiblat itu, membungkuk kepada kiblat itu. Coba tunjukkan dan coba tunjukkan di mana ada seluruh para nabi mengadakan haji. Coba ada ayatnya? Siap. Nabi siapa itu? Tunggu ya. Tunggu. Yang 3 haji itu ada di, kalau gak salah di Keluaran deh. Keluaran berapa biar sama-sama kita baca? Tunggu. Keluaran. Ini Keluaran 23:14. Keluaran 23 ayat 14. Bacain Keluaran 23:14. Sadian Keluaran 23. Shalosi regalim hogai il heshana. 3 kali ya. 23 ayat 14. Peraturan tentang hak-hak manusia, judulnya di atas ya. Shalosi regalim tohak. Peraturan tentang
peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. Itu judulnya, perikopnya Keluaran 23 ayat 14. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Mana hajinya? Naik hajinya mana? Inilah kenapa Taurat itu nggak dikasih untuk orang Batak gitu. Ya, sekarang Gitu. Masih tunjukkan ditanya hajinya di aku. mana? Loh, bukan gitu. Tadi kan Peras bilang Taurat diadakan haji. Iya. Salah Tahu satu tentang peraturan. Original Nah, teksnya aku baca. bantu jawab ya. Silakan dek. Nah ini ya, tunggu ya Hemiel ya, tunggu ya. Salos 3, regalim 3 kali maksudnya, tahog, you shall keep fast. Jadi ini kata kerja, tahog gitu. Jadi tahog itu kata kerja jamak yang digabung dengan kata benda, tahog. Li itu kepada kita, kepada saya, basana itu in the year, dalam setahun. Nah ini tahog ini ya Bu Dearni, ini makanya belajar. Nah ini kita buka nih. Tahog itu adalah turunan kata dari Hagag. Nah Hagag ini turunan kata dari apa? Haji. Haji itu orangnya. Haji itu kalau bahasa Arab artinya apa? Orang yang melakukan haj gitu. Ya kalau dibahasakan Indonesia apa tuh jadinya? Perayaan. Pilgrimage itu ya perayaan ibadah gitu. Selamat datang di kebenaran. Gitu. Itu diterangkan dalam Ibadah. surah Al-Hajj. Iya, perayaan ibadah bukan naik haji. Kalian yang menyamakan menjadi naik haji. Bukan Ada aja. ini orang Yahudi, ini orang Kristen ini. Lihat. Mana? Kan Ini aku bilang mana nabinya tadi yang merayakan haji itu, mengadakan haji itu, yang mana? Ibrahim. Mau klarifikasi. Saya Iya, tahu boleh. Ibrahim. Ayat ini. Ayatnya dong. 3 kali setahun. Ibrahim itu sudah disyariatkan kepada beliau. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 26 sampai 27. Ayo dek, silakan dek, teruskan. Nah, sebelum masuk ke HMU ya. Jadi Bu Dearni, orang-orang Yahudi pun melakukan hajj atau melakukan pilgrimage 3 kali setahun di bait suci. Kalau ada yang membatalkan hukum ini, dia bukan Yahudi. Makanya orang Batak nggak ngerti mana haji, mana di situ haji, nggak ngerti gitu. Bukan gak ngerti, karena nggak ada disuruh kita membuat haji. Lucu kali pun kau kayak. Nah sekarang haji artinya apa haji? Iya. Haji itu artinya apa? Di situ Ya. ada kata perintah loh, harus seperti wajib. Iya, baca terus ke bawah itu, baca lagi ke bawah. Hari raya roti tidak beragi, haruslah kau pelihara. Emangnya ada di naik haji itu hari raya roti tak beragi? Lah itu bahasa Ibraninya hag roti. Nah itu namanya hag safuyot kalau nggak salah ya, hag safuyot sini. Seperti yang Hak Hamazot ya, hak Hamazot. Nah, karena diambil itu dari kata hak, mazah. hak itu dalam bahasa Arabnya haj. Bang Kores, jadi terdiam maksud tuh. Tante Sebenarnya Derni ini lebih kan kayak apa ya? maunya ada tertulis di dalam Bible ya, kalian diperintahkan Iya untuk dong. naik haji atau berhaji. Kata-kata itu yang diinginkan Tante Derni. iya dong, kan namanya perintah. Itu syariat yang berlaku pada masa itu. Berbeda dengan haji yang berlaku pada masa Islam disempurnakan, beda. Nah, ini Gurunda yang Bu Dearni tadi bacakan hag. Ah, ini lihat hag, oi. Hag ini Besarin. lihat. Hag Besarin, Hamazot. Mas. Nah, ini yang 15-nya ya. Hag ini haj kalau bahasa Arabnya. Bang Bilu udah masuk. Hak Sameach Pesak Hak Sameach Hamazot. Ah mantap Bang Bil. Ini sekarang Bang Bil ya. Ini HMUA sama Bu Dearni aku perkenalkan. Ini baru keturunan Yahudi dari Yaman, dari jalur nenek. Nah namanya Billy gitu, dan dia mempunyai shul di Jakarta gitu ya. Shul itu kalau di kalian gereja lah setaranya. Nah sekarang ini gua tanya nih sama Yahudinya ya, sebelum nanti lanjut sama Gurunda dan Bang Bil. Bang Bil, di Yahudi itu
Ada haji nggak Mbak Ambil? Silahkan. Hak, yes, hak. Hak perayaan hari raya ada banyak. Ada. hak. Adakah orang si Billy pergi naik haji ke Mekah? Coba Billy, adakah kalian pergi ke Mekah? Ke Mekah? Kami diperintahkan setahun 3 kali untuk berziarah. Berziarah. Ke Yerusalem. Ya udah samanya, kami juga diadakannya beribadah, tapi macam-macam cara beribadahnya. Tetapi para nabi nggak pernah setauku naik haji ke Mekah, nggak pernah. Mana catatannya nggak ada. Udah nggak Harus usah ada ngebelokin buktinya. topik. Yahudi Itunya tadi. disuruh hagim 3 kali setahun, ya. Ya itu terima kenyataannya gitu. Udah nggak usah bersembunyi di balik kata-kata. Oh itu kalau haji itu ke Mekah, kalau kami itu ke itu nggak bukan itu yang dibahas. Yang kita bahas tanya itu dulu adalah kau, Pera. pekerjaan ibadahnya. Oh Pera, gitu. oh Pera, Apa? kutanya lah kau dulu. Nah kau lakukanlah itu. Tetapi kau menukar 10 hukum. Apakah kau selamat? Loh, bukan menukar 10 Kau ya, nggak usah ganti 10 dibelokin hukum dulu. menjadi hukum yang lain. Apakah itu dibenarkan? Intinya gini, Kristen Advent Apa? dan juga Kristen Mesianik itu adalah bidat untuk Yahudi dan jatuhnya ke Kristen. Terserah. Yang Nah, penting mantap. asal jangan Tuhan yang mengatakan bidat. Kalau manusia mengatakan bidat biasa, banyak penyesat di dunia ini. Yang penyesat itu adalah yang menukar 10 hukum. Siapa yang menukar 10 hukum itu adalah penyesat. Jadi kami umat Advent tidak ada menukar 10 hukum. Malah Oke. diajarkan, dikumandangkan di Oke, setiap baik. ibadah kami. Oke, baik. Aduh. Hukum pertama dalam Taurat itu apa? Yang Anda Jangan maksud 10? ada padamu Allah lain di hadapanmu. Boleh nggak ilahnya Bani Israel itu diganti dengan Yesus? Yesus bukan ilah. Yesus itu firmannya Ya, itu. Elohim. Ya, Tunggu dulu. Kan Tunggu. dikatakan jangan ada sembahan lain Iya, selain betul. daripada Elohim, Yes. Hasem. Yes. Nah, terus kenapa Yesus ini Apa? apakah Hasem? Yesus itu bukan Hasem. Yesus itu firmannya Elohim yang menjadi manusia turun ke bumi untuk misi penyelamatan. Ya, terus Bayangkan. kenapa disembah? Disembah setelah dia sudah di atas. Setelah Berarti dia sudah bersatu. Berarti Anda sudah Kenapa? membuat ilah lain. Anda membuat Tidak, sembahan tidak lain. ada. Tidak Bang Juma. Kami tetap menuhankan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah siapa? Elohim. Yesus, yang Yesus. Elohim. Bukan Yesus. Elohim. Elohim. Jadi Yesus ini Elohim. Yesus ini firman Elohim. Yesus ini firman Elohim yang menjadi manusia daging turun ke bumi. Dia Terus Trinitas. Trinitas. kenapa disembah? Disembah, mana disembah? Ada rupanya kami sembah dia sewaktu di bumi. Enggak ada kan? Kalian juga minta-minta mana disembah, Tidak. Tetapi Jadi dia sekarang- tidak melarang. jadi Tetapi yang sekarang Anda sembah siapa? Bukan Yesus. yang kami sembah sekarang adalah Elohim. Bukan Yesus. Elohim. Keberadaannya itu yang kami sembah. Iya, bukan Ah. Yesus. Mereka itu sama. Udah, dia, aku dan Bapak satu kan katanya. Ya itulah Yesus yang itu dimaksud. bukan, Anda tunggu Bang Juma. merubah hukum pertama. Tidak merubah. Yesus itu adalah firman, bagian diri dari Elohim. Karena Elohim kan nggak bisa turun ke bumi untuk menyelamatkan dunia, Bang Juma. Jadi maksud- Disuruhnya lah firmannya itu, keluarlah firman itu dari dirinya menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Itu Oke, dia. sekarang yang manusia itu mana? Manusia itu Yesus di bumi. Iya, yang manusia itu sekarang mana? Yang manusia itu yang sekarang Bang Juma tanya, kan Iya. manusia daging telah mati, manusia itu telah mati. Tapi Hah? yang bangkit dari kubur yang masih dagingnya. bangkit dari kubur adalah tubuh kemuliaannya. Itu Bukan dia. lagi daging. Tidak dong, tidak daging. Tapi kenapa dia makan ikan goreng? Enggak apa-apa, namanya itu kemuliaannya, tubuh kemuliaannya. Dia mau bersatu dengan para muridnya sebelum dia naik ke surga. Berarti ikan gorengnya juga ikan kemuliaan. Ya itu enggak usah. Nanti tanya waktu Bang Juma nanti kalau masuk surga ya, kalau masuk surga tanya Yesus. Tapi kayaknya Bang Juma enggak masuk surga deh. Jadi enggak Tapi mungkin Yesus Bang Juma tanya. mengatakan, Yesus mengatakan dengan sangat jelas kok di Iya. situ. Inilah darah, inilah tanganku, inilah Iya. kakiku. Sebab daging tidak makan ikan. Iya. Nah, Iya, berarti Yesus mengatakan dia adalah daging. Iya pada saat dia di bumi iya dia Tapi masih dia sudah tubuh bangkit. kemuliaan. Tapi dia sudah Bangkit dia dengan tubuh kemuliaan masih Bang Juma karena dia kan masih bersama manusia sesuai dengan 2 Yohanes 1 ayat 17. Yesus datang sebagai manusia ke bumi. Siapa tidak percaya? Setelah dia bangkit
dari kubur dia masih manusia kan? Iya, tubuh kemuliaan manusia, tubuh kemuliaannya itu masih ada karena Masih- masih bisa dilihat manusia. Ah. Gitu dong. Setelah dia naik ke atas, tubuh kemanusiaannya mana? Tubuh kemanusiaannya, tubuh kemuliaan dia Bang Juma, enggak tubuh berdosa Alamak. lagi. Lah, Alamak. tadi katanya Bang Juma yang enggak bangkit. tahu. Bangkit. Iya, Bangkit dari kubur, masih Iya. daging manusia. tubuh kemuliaan yang bangkit itu Bang Juma. Tapi Yesus mengatakan inilah dagingku. Iya. Nah, karena Yesus mengatakan tidak mungkin daging makan ikan, kan gitu kata Yesus. Jadi Bang Juma nggak percaya Maha Kuasa, apapun dia bisa buat kepada umatnya. Nah, sekarang Apalagi? Yesusnya ini loh yang makan ikan goreng yang adalah daging manusia. Iya. Kenapa Anda mengatakan daging kemuliaan? Tubuh kemuliaan, tubuh kemuliaan. Itulah yang bangkit itu. Maksudnya masih daging kan? Iya, dia masih bersama dengan umat-umatnya pada saat itu karena masih dia menunjukkan dirinya, aku sudah bangkit ini Iya, aku dan kan daging. gitu. Pada saat Iya. itu dia daging. Tubuh kemuliaan, bukan lagi daging berdosa, tidak, bukan Lah, lagi. Yesus mengatakan inilah dagingku. Iya, Sebab hantu tidak makan, sebab hantu tidak berdaging kata Yesus. iya. Nah, artinya Yesus mengatakan inilah aku manusia. Hmm. Nah, yang pertanyaan saya, kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia berubah? Kapan dia jadi Tuhan? Dia sebelum lahir pun ke dunia ini, dia sudah diperintahkan Elohim kepada malaikatnya. Katakan kepada si Maria itu, engkau akan melahirkan seorang anak, yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Itu perkataan pesuruhan pesuruh Elohim itu. Malaikat yang berkata, masa kita masih meragukan perkataan malaikat? Iya, artinya Yesus menjelaskan tentang dirinya. Iya, Bahwasanya inilah dagingku kata Yesus. iya, Lihatlah tanganku, rabalah aku, lihatlah karena hantu tidak ada daging Iya. dan tulang. Dalam Iya. Lukas 24 nomor 39. Dengan Saya kata bantu lain, jawab, ya. dengan kata lain, Yesus sedang menjelaskan kalau dia adalah manusia. ya memang. Nah, ini Sesuai. yang kutanya mana kemanusiaannya sekarang ini mana? Kemanusiaannya sekarang setelah bangkit itu sudah tubuh kemuliaan loh Bang Nah, Juma. Yesus mengatakan inilah dagingku, inilah tulangku. Berarti aku manusia. Iya. Kok tubuh kemuliaan mana? Iya, tubuh kemuliaan yang bangkit itu dia mengatakan inilah jamahlah, masukkanlah jarimu ke tubuhku ini, kan berlubang pada saat dia ditombak itu. Inilah Masukkanlah. dagingku, inilah tulangku. Sebab Iya. hantu tidak berdaging, tidak bertulang. Iya Bang Juma, tapi kan Yesus pada saat Bantu itu jawab Tante. Tante aku bantu jawab, bilang ke Bang Juma, sudah terangkat ke langit Bang, bilang. belum ke langit, kan masih datang dia kepada murid-muridnya. Dia masih Iya. menunjukkan bahwasanya aku ini telah bangkit sesuai dengan yang dia katakan. Yesus makan, terus Yesus Iya. mengatakan inilah dagingku, inilah tulangku. Iya. Sebab hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Bertulang. Berarti dia sedang menjelaskan kalau dirinya adalah manusia kan? Iya. Nah, yang saya tanya mana kemanusiaannya ini? Untuk apa Bang Juma cari kemanusiaannya sementara dia sudah bangkit menjadi tubuh kemuliaan? La haula wala quwata illa billah. Mau untuk apa Bang Juma itu? Apa Bang Juma cari? Ini Yesus setelah keluar dari goa pemakaman Yusuf, setelah dia keluar dari goa, setelah bangkit menurut Kristen nih, Iya. hari ketiga hari Minggu, dia pergi minta ikan, makan. makan. Kata dia, hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Ini aku berdaging Iya. bertulang. Berarti aku ini adalah Tuhan atau manusia atau hantu? Dia pada saat di bumi masih manusia Bang Juma. Nah. Sesuai dengan dalil 2 Yohanes 1 ayat 7. Tapi dia sudah bangkit. Iya, Kok walaupun dia masih- Iya kan, walaupun dia sudah bangkit Bang Juma, dia kan punya kuasa dong Bang Juma. Dia menunjukkan dirinya masih kepada murid-muridnya. Makanya mereka berjalan sampai ke mana? Sampai ke Bukit Zaitun. Mau Yesus naik ke surga. Kan masih disaksikan mereka bahwasanya pada saat itu masih dia sebagai tubuh kemuliaan. Nah. Masih ada dagingnya, disaksikan mereka. Kan Daging dan tulang yang Yesus persaksikan kepada muridnya yang adalah bukan hantu, itu Iya. kemana? Untuk apa Bang Juma cari itu manusia dagingnya Ya, itu lagi? supaya Anda bisa membedakan antara Hasem dengan makhluk Hasem. Iya, pasti. Sebentar, saya boleh bantu jawab. Boleh, Kan silakan. tadi hukum pertama jangan ada sembahan lain. Ini Iya. Berarti nggak boleh Yesus Bang disembah. Zuma kan mempertanyakan setelah bangkit itu manusia atau Tuhan, Manusia, ya kan? manusia. Nah,
Di sini ada tulisannya di Yohanes ayat 19. Coba buka. Yohanes Apa, berapa? Dek? Yohanes 20 Ayat ayat 19. Bukannya bangkit dari kubur sudah pernah tayang di XX1? Tante kan bilang tadi kan Tante bilang Yesus itu udah bangkit tapi belum jadi Tuhan. Berarti bertentangan dengan Roma 14:9 Tante. enggak dong, mulai dia belum lahir, dia sudah Tadi dikatakan Tante Tuhan bilang loh. dia waktu dibangkitkan belum jadi Tuhan. Enggak Bertentangan ada. dengan Roma Mana ada aku bilang 14:9. itu. Waktu dibangkitkan itu dia menjadi tubuh kemuliaan, tapi dia itu sudah dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 11, dia sudah dikatakan malaikat pesuruh oleh Elohim mengatakan kepada malaikat, katakan kepada Maria engkau akan melahirkan seorang anak, Tuhan dan juru selamat. Jadi sebelum lahir pun dia sudah Tuhan dan juru selamat, Nah, tetapi itu dia. datang ke bumi sebagai Itu dia. manusia gitu dia. Itu dia. Kan Tuhan mengatakan di hukum 10 itu kan, di Keluaran 20 itu kan, jangan Ya. ada sembahan lain. Iya. Nah, kenapa orang Kristen menjadikan anak Maria sebagai sembahan? Mana ada sembahan lain kami, Bang Juma? Yesus itu kan diri dari Elohim, firmannya Elohim. Silakan, Kenapa? ini bagiannya ini ahli Billy, silakan. Lo ihe leka Elohim akhirim alpanai. Lo tasleka fesel sekotemona. Ya. Hukum yang pertama itu di dalam Yahudi, yang pertama itu adalah Anoki Hasem Eloheka. Akulah Yahweh Tuhanmu. Itu yang pertama. Baru jangan membuat lagi patung yang menyeluruh apapun. Ya. Yang ada di atas Enggak, langit. Bang Billy, kita masih membahas hukum pertama sama Bang Juma. Iya, hukum pertama semua Kristen di dunia ini itu sudah salah. Jadi kalau kami makan Bang Billy, bagi-bagi lah, Bang tetapnya Juma. Elohim itu. Seluruh Kristen. Tunggu dulu, jangan dipotong ya. Seluruh Kristen itu bertentangan dengan firman Tuhan di Asara Hadefarot 10 perintah Tuhan. Yang pertama saja sudah dilanggar. Itu kan. Ya itu kalian, kami nggak melanggar, kami tetap menuhankan Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub itu. Oh, Jadi nggak ada kenapa Tuhannya Yesus Israel kami itu, sembah? Tuhan Dia Israel bukan Yesus itu manusia. Lo is el Mekazef, Tuhan Hashem itu bukan Memang. manusia. iya, Yesus itu kan firman, Bang. VN demut hagu VN egu. Hashem tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani, nggak ada aja. Makanya Nah, Bang Lalu, sekarang itu yang gini, di kitab Mazmur. Itu yang di kitab Mazmur yang Daud berkata, Tuhanku Hashem, berkata kepada Hashem. Tuhanku, itu siapa ya? Ya, itu Daud sedang menulis puisi yang narsanya diambil dari kitab Kejadian. Yang disebut ladoni di dalam seluruh kitab Tanakh itu hanya Abraham. Jadi itu berbicara tentang Abraham. Jadi Tuhan berbicara kepada Abraham gitu maksudnya. Betul. Jadi Hashem berkata kepada Abraham, ya yang dikatakan sampai aku buat musuh-musuhmu di bawah telapak kakimu. Siapa musuh-musuhnya? Adalah itu Amrapel dengan sekutunya. Kita lihat bagaimana Amrapel dan tiga raja ya itu melawan dengan 5 dan 4 raja itu yang berperang. Jadi ketika ponakannya Lot itu disandra, maka Abraham berperang untuk mengalahkan Amrapel dan sekutunya. Makanya di situ yang disebut sampai kubuat musuh-musuhmu itu merujuk kepada Amrapel dan sekutunya. Kalau nggak percaya silakan baca di rasinya soal itu. Sebentar, abang ini Judaism atau apa? Saya Yahudi. Saya Judaism. muridnya Rabbi Tovia Singer. Oh, Tovia Singer. Oh, Etzchaim Iya, bukan? betul. Etzchaim itu ya dulu Etzchaim. Dulu Etzchaim, sekarang Etzchaim lebih mengajar kepada Bnei Noah gitu. Oh, begitu. Ya Eli Shifa dan Ya. itu Soalnya teman-teman tahu saya. Rabbi Tovia Singer dari Eliseva itu tahu ya. Iya, itu Rabi saya. Sudah 5 tahun dia di sini. Selama 5 tahun itu saya belajar dengan dia. Jadi kitab Mazmur itu yang Tuhan berbicara kepada Hashem berbicara kepada Ladoni. Nah, siapa yang disebut Ladoni dalam seluruh kitab Tanakh itu Abraham yang disebut Ladoni gitu. Bang Billy,
Apakah umat Tuhan itu kalau menukar 10 hukum apakah juga itu termasuk umat Tuhan? Kutanya kau dulu Billy. Apakah ada organisasi menukar hukum 10 hukum menjadi hukum yang lain, hukum manusia? Apakah itu termasuk kebenaran Billy? Jawab dulu Billy. Ya, saya akan jawab. Ya. Nah, jawablah. Advent lah itulah Advent. Mana kami nggak ada menukar? Ya, Anda menyembah manusia. Tidak, itu kan perkataan kalian. Kalau kami tidak menyembah manusia. Yesus apa rupanya? Yesus kucing. itu firmannya Elohim yang menjadi Ya, lama. manusia. Tunggu Ya, dulu. lanjut. Yesus itu bukan batu, Yesus itu bukan pohon. Itu dia. Advent itu melanggar Taurat. Dikatakan begini, Fesyamru bani Israel sabat, lasat dan sabat, ledor atau berit orang. Hendaklah orang Israel memelihara sabat sebagai perjanjian kekal antara aku dengan Israel, bukan kepada orang Kristen. Jadi orang Kristen tidak wajib harus melakukan sabat, nggak boleh. Tetapi ada ditulis Bang Billy, hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi orang Kristen binatang atau manusia? Tapi kan kita binatang Markus 2 ayat 28. Itu kan Hari kita Sabat, binatang. tunggu dulu, hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi orang-orang Kristen termasuk adalah manusia. Jadi harus setia kepada 10 hukum. Jadi nggak binatang kami. Itu kitabmu itu bukan kitabnya Hashem, itu kitab binatang. Ya. mana ayatnya mengatakan kitab kami ini kitab binatang? Mana coba buktinya? Mana buktinya? Tidak ada dikatakan kitab Matius sampai Wahyu itu berfirman Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, nggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada, makanya jadi kutanya kau dulu Billy, sesuai dengan Markus 2 ayat 28, hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi kami ini manusia atau binatang? Kami ini manusia atau binatang? Binatang lah. Dari mana itulah kau penyesat itu. Kau bilang kami binatang. Berarti perkataanmu itu apa? Karena sekarang kau jawab dulu apa pertanyaanku sesuai dengan Markus 2 ayat 27 atau 28. Hari Sabat. Santai tante, jangan kejang-kejang, santai. Sekarang Minum enggak dulu, si Billy ini minum dulu. Tunggu, si Billy ini aneh. Sementara di dalam Markus 2 ayat 27 atau 28, hari Sabat diadakan untuk manusia. Enggak ada dibilang hari Sabat diadakan untuk Bani Israel, enggak ada. Sebentar. Untuk manusia. Ini si siapa namanya, si Pak Billy ini, dia itu tidak mengakui kitab PB, Bu. Iya, memang. Nah, jadi makanya orang dia percuma kalau Mesiasnya, kita ngomongin Mesiasnya aja Daud katanya. Orang si Billy aja penyesat ini dibilangnya Mesiasnya yang akan datang Daud dan Musa. Daud dan Musa katanya Mesias. Sementara Yeremia 30 ayat 9 dikatakan, "Fe'abdu etasep Elohim David makam asyarakim lahem." Mereka akan menyembah kepada Yahweh Tuhan mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Kalau si Billy katanya yang datang itu Mesiasnya itu adalah Daud atau Musa. Sementara umat Islam menunggu kedatangan Isa Al-Masih atau Yesus. Kita umat Kristen menunggu kedatangan Mesias kita yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Jadi si Billy mana penyesat? Beda mana? Kita hampir sama. Si Billy punya penyesat. Si Daud dibilangnya mau datang. Enggak sama kita nggak pernah sama di dalam apapun. Hampir sama si Billy penyesat. Berarti tante mengakui tante penyesat ya. perdebatan tiga agama ya. Tante mengakui tante penyesat ya. Enggak lah. Mana Selesaikan penyesat dulu aku? hukum 10 ini. Oke, Hukum ayo. pertama dulu. Ayo, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jadi Bukan Allah lain kami situ. Salah. Hukum pertama itu Anoki Hasem Eloheka Asurus kami misalnya. Kulah Tuhan Allahmu, hukum pertama. Iya, kita singkatkan maksudnya jangan ada sesembahan lain. Siapa yang menyembah? Kau aja mengganti hukum pertama kau ganti. Nggak boleh begitu. Tidak, bukan ku ganti. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Aku ajarin sebagai praktisi Yahudi, aku ajarin kepada kau hukum pertama Tuhan itu. Allahmu. Anak ya semeloe kasur suka membeta fadi belo yele khay loe makare balpane lo tasle ke vektor Oke. min asal bahasa mal fasal bame malas besar kita kata lares lo tis takafe lae kalau tafdem jangan kau sujud dan menyembah kepada Iya, jangan kau sujud kepada batu itu dan patung itu. Jangan kau membungkuk kepada patung itu. Kami umat Advent nggak membungkuk kepada patung dan batu. Kami hanya membungkuk kepada Allah yang di surga.
Ah, Itu itu ditambah-tambahin lagi batu di situ. ya ada kan patung. Ya, Mantap memang, sekali, mantap, memang mantap, penyesat ini. Para nabi-nabi itu mereka punya batu tugu untuk ibadah. Mereka sujud menghadap ke sana. Enggak loh Bang Juma, enggak ada para nabi sujud kepada batu. Mana Alamak. ayatnya? Mana alamak. Mana Bang Juma? Enggak ada. Nah, itu. Alamak. Batu itu Bang Juma maksudnya batu itu batu 10 hukum. Batu Batu itu 10 diurapi hukum. loh oleh para nabi, beberapa batu diurapi. Kena Kau kan? kau juga satu Billy penyesat kau bela-bela Bang Juma masa batu Itu mau dalilnya ada. disujud. Astaga Tuhan, Dalilnya batu itu diurapi ada. loh. Mana dalilnya batu disembah? Mana? Mana ada orang nyembah batu? Budar nih benar-benar. Jadi Kalau kami- nyembah batu zakar ada, tapi kalau batu nggak ada. Kami nggak ada menyembah batu sakar, nggak ada. Lah, Yesus nggak punya batu zakar rupanya. Yesus itu kan datang sebagai manusia. Ya, makanya Dia dia datang punya sebagai batu, kan? manusia. Kalau Dia Bang punya Juma, batu. berarti Bang Juma penyesat sesuai dengan Yohanes 1, 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, penyesat. Nah, sekarang Anda percaya nggak kalau dia itu manusia? Ya percaya dong datang ke Nah, bumi kenapa sebagai manusia. Anda percaya nggak bahwa Elohim itu manusia? Tidak, kalau Elohim Ya, tidak sudah, manusia. Kan enggak. Tadi Tuhan terlupakan. mengatakan jangan ada ilah lain. Kenapa Anda menghilangkan manusia? Kan lucu. Salah. Yesus itu firmannya Elohim. Bang Juma, tunggu ya, jangan Justru potong aku kalau ya. Yesus itu firmannya Elohim, kenapa dituhankan? Nah, memang Elohim sendiri menyuruh supaya dituhankan karena Elohim yang menyuruh Iya, malaikatnya. menuhankan Elohim. Lukas oke. 2 ayat 11. Lukas 2 Tapi ayat 11. Menuhankan firman itu di mana perintahnya? Mana perintahnya menuhankan firman? Nanti kena lagi dilarang menyembah laki-laki ataupun perempuan. Kena lagi ntar. Ini mantep, ini argumen aku jadul ini. Bener Gurunda tuh. Nah coba kita, mumpung ada Bang Bil ya. Bang Bil, di Yahudi firman itu disembah gak sih? Firman Tuhan? Enggak disembah sama sekali. Mantap. Jadi gini, firman Tuhan itu kan sebenarnya dafar atau Memra. dafar itu, ya memra itu adalah suatu hal yang biasa saja, perkataan Tuhan gitu. Nah, Itulah perkataan itu perkataan. terdiri dari apa? Dari suku kata. Suku kata terdiri dari apa? Dari huruf. Tapi ada Makanya pada waktu tulisan di apa namanya di Taman Eden yang turun menemui Adam itu Memra loh. di mana ayatnya? Di dalam Targum siapa kamu pakai? Targum atau komentar Enggak siapa? pakai targum, pakai langsung punya apa ya? Aleppo Codex atau siapa ya? Itu tulisannya Memra. Aleppo Codex. Nggak ada loh. Kejadian berapa itu? Nggak ada kata memra waktu sih. itu guru saya waktu itu yang bilang dia ngasih apa namanya ngasih Enggak, kalau di dalam Torah nggak ada kata memra kecuali kalau kamu ke Targum. ada Targum tuh ada. Memra. Waktu itu Memra. Coba di mana? Coba aku cari ya. Ya. Justru waktu itu saya lupa nanya Jadi itu yang versi apa. perkataan Tuhan itu adalah sama seperti Musa juga berkata, sama Tuhan juga berkata. Jadi tidak ada yang spesial dengan perkataan itu. Nah, perkataan Hashem itu adalah alat komunikasi dengan yang makhluk ciptaan yang bernama manusia. Makanya dipakai bahasa. Nah, jadi perkataan Tuhan itu terdiri dari suku kata terdiri dari huruf-huruf yang tersusun sehingga menjadi firman. Itu alat berkomunikasi Tuhan dengan manusia. Ketika Tuhan berkomunikasi dengan kucing, dengan binatang, itu tidak memakai jenis komunikasi yang namanya bahasa. Ya, beda lagi bahasanya. Juga dengan para malaikat. Makanya kalau kita belajar dalam Midrash, Hashem itu pertama kali itu menciptakan huruf-huruf sehingga itu dipakai untuk dia menciptakan bumi ini dengan firman-Nya. Jadi firman itu atau perkataan itu bukanlah menjadi daging, nggak ada ajaran firman itu menjadi daging, itu ngaco itu. Bukan ajaran Tuhan yang benar. Itu adalah alat komunikasi Tuhan dengan ciptaan yang manusia. Lanjut. Sesuai dengan dalil Yohanes 1 ayat 14 itu, firman itu telah menjadi manusia Kau dan jangan diam bawa kitab Tame, dan itu diam kitab di Tame. antara kamu dan diam. Yohanes bukan Nggak ngerti, kitabmu itu. nggak Billy. ngerti dia tame Bang Bil, langsung aja bahasa Indonesianya. Tunggu dulu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kamu. Firman itu adalah sabda Elohim. Sabda Elohim itu telah menjadi manusia, firman yang hidup. Itu dia. Itu yang ngomong firman yang hidup. YHWH atau Gabriel? Yang ngomong YHWH atau Yang Gabriel? ngomong itu adalah Rasul Yesus, Rasul Isa Al-Masih. Itu. Siapa namanya itu? Yohanes. Yohanes ini apa malaikat?
Apa dia? Malaikat Rasul. Tuhan dia. Rasul Yesus. Rasul Yesus. Yes. Itu dipandang sama Yahudi itu. Ya terserah Rasul Yahudi. Yesus itu dipandang sama Yahudi, Bang Bil. Terserah Yang Yahudi namanya mau, Yohanes. mau bunuh diri dia mau enggak urusannya itu. Enggak, makanya kita perjanjian baru berbeda 180 derajat dengan Nah, kitab Taurat. Makanya sekarang kita 3 agama ini, Yahudi, Islam, dan Kristen. Nah, sekarang ayo berjuang kita. Nanti sewaktu Yesus datang siapa kebenaran? Kitab Tame perjanjian baru itu berbeda dengan perjanjian lama, katanya gitu, Bu Darni. Ah. Tameh itu artinya najis kan atau haram. Aduh. Tanya aja Yahudi Tame apa bahasa Ibrani itu. Tameh, iya kan, tameh kan sejenis itu kan kayak taret. Gini loh teman-teman, walaupun banyak denom-denom macam-macam ragam agama ini, tetapi mari kita telusuri, mari kita lihat, mari kita pantau. Apakah agama itu seturut dengan kehendak Allah, seturut dengan firman? Itu hukum dulu. utama dulu, hukum utama dulu. Satu. Yang utama. Ya, Jangan yang utama. ada ilah lain. Ya, kami umat Kristen tetap tidak menuhankan Allah-Allah lain. Nah, Kami Yesus tetap itu apa? Yesus itu apa rupanya? Tunggu dulu Bang Juma, aku dulu ngomong. Yesus itu apa rupanya? Kami tetap menuhankan Elohim, Menuhankan Yesus. firmannya Elohim yang menjadi manusia turun ke bumi untuk penyelamatan Di misi. situlah kesesatannya, Itu ajaran di situ. kami. Terserah Karena kalian, terserah menyembah kalian mau ciptaan, terserah menyembah kalian mau ciptaan. kami sesat atau enggak. Nanti kita lihat siapa Coba kita Bu Darni, kebenaran. Bu Darni jangan kepanjangan. Itu Kan Yesus sudah di hukum mengusir. 10 Taurat. Ya, Hukum ya. 10 Taurat itu di mana tuh menyembah sembahlah Tuhan yang menjadi manusia atau sembahlah firman Tuhan. Itu di Kan nomor ada, berapa? kenapa dibilang ada Nomor sembahlah? Kenapa ada dikatakan sembahlah Tuhan Allahmu katanya? Ya, itu nomor berapa? Tuhan Nomor Allah. berapa? Udah? Nah, kalau sembahlah Tuhan yang menjadi manusia itu di nomor berapa? Gak ada dibilangnya sembah nggak ada. menjadi. Oh, bidat. Nggak ada. Kok bidat? Kalian kan selalu mengatakan sembahlah Tuhan. Tunggu ya, Tuhan, Allahmu. Tuhan itulah Yesus, Allah itu adalah Elohim. Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu siapa? Firmannya Elohim, bagian dirinya juga. Yesus itu adalah bagian daripada Elohim. Namanya firman, itulah Yang Trinitas. sudah senyalakan, Pak. Itulah Trinitas, makanya ada Trinitas. Kalau nggak ada Trinitas, mana bisa kalian menjabarkan keberadaan Elohim itu? Trinitas bukan ajaran Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, sama sekali bukan. Nggak ada. Tetapi di dalam buku Kejadian 1 ayat 1 sudah ada Trinitas di situ. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ada Allah. Hancur. Udah, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dihancur lagi itu. Baru berfirmanlah Allah 3. Allah Bapa, ada roh, ada firmannya. Itulah Trinitas. Kalian Ada air nggak ada. juga di situ, ada air juga, ada samudra, nggak masuk. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Ada roh, ada Bapa, ada firman. Jelas. Bisa kami terangkan. Kata Billy Yahudi bukan roh katanya, tapi angin Allah gitu Bang Billy. Roh itu, tahu kalian roh Allah melayang-layang. Kata Yahudi bukan roh, di atas angin. permukaan. Karena Allah itu adalah roh, dia adalah roh. Jangan ketawa kau Bang Juma, ketawa dengan sesat. Bang Bil, ya, di Yahudi itu roh itu ciptaan atau Allah dia? Ciptaan. Kita lihat beberapa kali roh itu adalah ciptaan. Bahkan di dalam kitab Mazmur ya, Mazmur 104 ayat 30 itu parah itu. Ya, Bang Billy. Tunggu dijelaskan dulu, Pak. Hukum Lanjut, Ahi, pertama. lanjut, Ahi. Itu ambulan mau bawa bang, betul bang, mau bawa katedra nih bang. Bukan, mau menjemput si Billy sama Bang Juma itu. Enggak, itu mau bawa katedra nih. Bang Juma, di sini kita sudah mau maghrib. Nanti kita lanjut diskusinya habis sisa. Enggak, lanjut aja dulu. Teman-teman kita ini belum maghrib, masih lama. Ngapain Oke, kau jadi- mau bubar sahabat Juma? Ya, lanjut Bang Ahi. Billy, Bang Billy. Udah Tunggu dulu, Mazmur biar Ahi Billy dulu jelasin. Oke. Mazmur 104 ayat 30 berbunyi Teshalak Rukakaf Isbereun Ut Hades Pene Adama. Artinya apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Jadi apa roh itu ciptaan, ya bukan sekarang. Makanya kata Lugat Tambunan. Nah,
Tuhan itu punya roh. Jadi kalau roh Tuhan itu hilang, Tuhannya mati. Gitu. Logika tampunan itu. Billy, kayak mana seperti ini? 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Tuhan. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Gimana itu? Oke. Ayatnya. Oke, sekarang saya tanya, malaikat Allah bukan? Tidak dong, malaikat Allah Bukan, suruhannya. Ya. Iya. Angin Allah, api Allah, awan Allah bukan? Itu alatnya untuk apa? Memusnahkan atau apa? Alatnya. Begitu juga dengan roh Allah, itu adalah ciptaan Tuhan. Tidak. Masya Salah. Allah. Luar biasa. Billy. Mantap sepupu tua kami. Bang Yahudi Juma. mantap Yahudi. Bang Juma dan Billy, roh Allah itu adalah nafas Allah. Biar tahu kalian. Kalau tidak ada roh Allah, manusia itu mati, nggak hidup. Oke? Makanya jika ada roh Allah diberi, sama itu dua hal yang berbeda. diberikanlah. Karena nefes atau Bayangkan Bang Willy, bayangkan kita 7 miliar manusia. Bisa Pertanyaan kita Bang hidup. Billy dijawab enggak gini Bu Darni, kalau misalnya tanpa ruh Iya. dari Allah, manusia Iya. itu mati, itu semua ya sepakat. Yang Iya, jadi iya. masalah itu gini. Kalau misalnya Allah ini, Tuhannya Bu Darni ini enggak ada roh, mati enggak? Kalau nggak ada roh di dalam tubuh Bu Darni, mati lah. Bukan Bu Darni, Tuhannya Tuhannya. Bu Darni kalau misalnya enggak ada rohnya mati enggak? Ya, kalau sebagai manusia turun ke bumi, bantu jawab ya. tunggu. Sebentar, kan Yesus datang ke bumi sebagai Bang Billy, dengar. Tunggu dulu Bu Darni, tunggu dulu. Bang Bang Billy, Tuhannya Bang Billy, Ya. Bang Billy. Kalau misalnya enggak ada ruhnya, apakah Tuhan itu mati Bang Billy? Tidak. Matilah, mati. Tidak. Kok mati. Yang Mati. yang butuh roh untuk hidup itu makhluk. Tidak. Allah itu adalah roh. Tuhan tidak butuh roh untuk hidup karena Tuhan itu Oh. maha hidup. Allah hidup kekal. Di dalam Al-Quran pun ada ditulis Allah itu hidup kekal. Kayak mana itu? Memang betul. Ya udah. Hidup kekal. Kenapa Ya udah. dia hidup kekal? Karena dia bukan makhluk. Sedangkan roh itu makhluk. Dan makhluk untuk hidup butuh roh. Bukan Seperti loh Bang misalnya, Juma. tadi Ibu mengakui malaikat Tuhan malah Elohim. Malaikat Tuhan bukan Elohim. Oke, udara Tuhan bukan Tuhan. Bait Elohim, bait ini bukan Tuhan. Roh Elohim berarti roh ini juga bukan Tuhan. Contoh Bang Juma. Quran surat 21 Al-Anbiya 91. Ingatlah kisah seorang perempuan, kehormatannya Maryam. Lalu kami tiupkan roh kami dalam benar kurung itu. roh Allah. Dan kami Allah jadikan itu. anaknya tanda kuasa bagi semesta alam. Berarti roh itu roh Allah. Betul, Iya ciptaan. betul. Kita Jadi- semua roh yang ada pada diri manusia itu roh Allah semua, nggak ada roh hantu. Memang. Bukan roh ciptaan manusia. Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan seluruh roh yang ada pada diri manusia. Yesus manusia kan? Di bumi, ya, datang ke bumi sebagai manusia. Berarti rohnya adalah roh ciptaan, tubuhnya adalah tubuh ciptaan. Lalu apanya yang bukan ciptaan pada diri Yesus? Pada Tuhannya dia yang di langit. beda, salah. Alamak. Kalau Yesus yang keluar dari Bapa itu, firmannya Elohim itu menjadi manusia, itulah Yesus. Segala sesuatu, Beda dengan kita manusia. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini semua keluar dari mulut Tuhan. Tak ada yang tidak ada. Tidak ada yang keluar yang bukan berasal dari Tuhan. Semuanya. Beda, Bang Mazmur Juma. 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Tuhan hanya memberi perintah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi Allah memberi perintah maka semuanya ada. Ayo. Ada yang bukan berasal dari Tuhan. Kenapa? Ada yang bukan berasal dari Tuhan. Apa yang bukan berasal dari Tuhan? Yesus sendiri yang ngomong. Karena engkau berasal dari bawah, engkau tidak mengerti bahasaku. Terus Aku Yesus dari berasal atas. dari mana? Dari atas. Kata Dari dia atas. sendiri. Berarti kalau dia punya sumber, berarti dia ini bukan sang sumber. Yohanes 8:42. Yohanes 8:42. Aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia sang maha berkehendak. Sementara yang dikatakan Tuhan, dia maha berkehendak. Yesus tidak. Berarti dia ciptaan. Aku datang bukan atas kehendakku. Kalau dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia, maka dia akan mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri. Faktanya, aku datang bukan atas kehendakku, berarti dia ciptaan.
Bang Juma. Sesuai yang aku katakan tadi, ciptaannya itu tubuhnya. Di Iya. dalam kitab Henok. Iya, Ada. tubuhnya ciptaan itu. Iya. Tapi isinya Isinya berasal dari apa? Elohim Isinya sendiri. gimana? Kitabnya orang Yahudi Anda baca, benarkah manusia Bentar, benarkah saya Tuhan mau tahu akan ya, sabar-sabar yang dulu. Bang Benarkah Tuhan akan datang ke atas muka bumi? Diam bersama manusia. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak akan mampu memuat engkau. Kok tiba-tiba bisa memuat tubuhnya Yesus? Kok tiba-tiba bisa memuat Tuhan? Nah, ya itulah. Oleh karena itu dia turun harus berwujud manusia. Loh, Iya. katanya tadi wujudnya itu bukan Tuhan. Bang Juma, Gimana tunggu dulu. sih? Bang Juma sesuai dengan Gimana dalil. sih? Bang Juma, Katanya daging ini bukan Tuhan. Isinya Dengar dulu. yang Tuhan. Isinya Iya. aja yang Tuhan. Bang Nah, Juma bagaimana- ini dalilnya Bang Juma. Tunggu sabar. Bagaimana mungkin kemudian isinya tubuh Yesus itu Tuhan? Sementara Tuhan sendiri mengatakan langit, bahkan langit yang menyelimuti seluruh langit pun tidak dapat memuat Tuhan. Bagaimana tubuh kecil Yesus itu bisa memuat Tuhan? Bang Juma, Makanya harus melalui proses kan, proses Iya. kelahiran, nggak langsung turun dari langit. dengar dek, 1 Oh, alamak. Tesalonika, Ini ajaran Bang dewa-dewa. Juma, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab Apa itu? pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Siapa yang turun Bang Juma? Kan tadi Yesus sudah dibahas. Yesus kan? Tuhanlah itu. Dengar, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Tadi kan sudah dibahas itu. Utusan Tuhan menurut Yesus dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, bukankah tertulis dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Nah, gimana Bukan tuh? Bang Juma. Ya, Sekarang Nabi kita Musa juga adalah Tuhan. Oh, Harun tidak. adalah nabi, Oh. nabinya. Loh, Hakim-hakim juga Tuhan. hakim-hakim juga Tuhan. Tidak, Malaikat juga mereka Tuhan. itu Karena mereka utusan. adalah penyampai-penyampai. Mereka hanya Firman. penyampai itu Bang Juma, hanya utusan bukan Tuhan. Tetapi kalau Yesus ada datanya, Yesus ada datanya di 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ya, Tuhan data dari- sendiri, Tuhan data dari mana sendiri itu? akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Siapa yang turun dari surga kelak? Tuhan Yesus kan? Nggak ada nabi-nabi yang lain, nggak ada Tuhan Musa, nggak ada Tuhan Abraham. Mana mana dalilnya? Mana Ada dalilnya? akan turun. Ada Mana akan dalilnya? turun. Buka di dalam Coba kitab dulu terakhir. dalilnya. Ya. Hah? Berapa? Pada akhir zaman nanti akan datang siapa? Elia. Elia. Elia akan datang. Loh, Mana ada datang si Elia? Dalam kitab Maryam, Elia Penyesat, akan datang penyesat. loh. Oh, penyesat. tanya nih, tanya temanmu yang Kristen ini. Kalau nggak percaya tanya dia. Kasih Dia dalilnya, Mesianis, dia akhi. tahu. Mana dalilnya akan datang Elia? Oke, Hanya kalau ada Yesus, hanya Kalau Yesus. kalau ada kau push up ya. Push up. Push up ya. Push up Oke, ya. oke. Oke. Tapi Nah, hari tidak akhir Bentar, ya. Bang. Bang Maliaki Billy, 3. Bang Billy, Tunggu dulu. aku mau nanya, Ya. udah Omer belum? Belum dong, nanti Omer kan nanti jam 5:30 gitu lah. Tunggu matahari terbenam. Iya, ini Omer udah keberapa sih? Nggak boleh, halakahnya nggak boleh menyebutkan Omer yang hari ini. Bolehnya yang kemarin. Oh gitu. Iya. Ya, jadi yang kemarin yang berapa? Yang kemarin itu 6. Oh iya iya betul. Ya. Oke, Mana kita- dalilnya? Bu Danet, nanti kita lanjut aja di jam 8 aja ya. Aduh, janganlah. Di sini udah mau maghrib, aku ada kerjaan, handphonenya juga mau kugunakan ini. Baru 5 kali menit ini lagi. kan? Dalilnya dulu, akhi. Ya. Bukan yang di Meliaki 4 itu ya? Iya betul itu ya. Apa isinya? Maliaki 4. Kau Maliaki. pusap dulu, pusap ya, kau pusap ya, kau udah janji kau Baca ya. dulu, Kau baca janji. dulu. Pak Sadri biarin aja aku moderatorkan. Maliaki 4. Ayat berapa, Billy? 46. Ayat 5. Jadi Iya. ada yang datang, bukan 5 Yesus aja sampai yang 6. datang. Iya. Akhir zaman loh, Billy, akhir zaman. Iya kau baca dong, aduh. Oh, sorry. Baca. Bacalah dulu, kau yang dapat duluan baca dong. Ya kau pusap ya. Guys di bawah. Ya udah jadi pusap. Mana? Sesungguhnya aku Akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Bukan datang akhir zaman, penipu kau, Billy. Penipu kau. Menjelang datangnya.
Kau pusat Billy, kau pusat. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Tunggu dulu, Maliaki. Maliaki 4 ayat 5. Tunggu dulu. Hari Tuhan. Bahwa Bang Suma paling bisa dipotong dulu yang belakangnya baru habis itu dikasih tahu. lah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Hores. Bukannya Maliaki 4 ayat 5. Ayat 5. Enggaknya ayat 5. Tunggu ayat 4-nya dulu. Iya. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan. Hari Tuhan yang datang menjelang hari Tuhan. Oh, bukan Tuhan si Elia. Oh, salah. Silakan kamera pusat. Tunggu dulu si Billy. Yang ku bilang tadi, siapa Tuhan itu? Billy, Bang Juma. Emangnya Elia di sini dikatakan Tuhan, Bang Juma? Ya Kan memang yang datang itu menjelang bukan hari- Tuhan, kalian aja yang mengatakan Tuhan datang. Tidak ada itu. Tidak ada itu Tuhan kalian datang. kalah. Kau pusat, Abang Juma juga pusat. Soalnya Elia bukan Tuhan. Elia hanya apa? Yang datang memang bukan Tuhan, yang datang itu utusan Tuhan. Tidak, ini sendiri 1 Tesalonika 4. Ya Dengar Bang Juma. ampun, kenapa dari suratnya Paulus? Ya, Paulus itu kan Rasul Yesus, harus didengarkan dong. Mengapa kalian hanya Ibu. percaya kepada sana, Ibu. Rasul Paulus nggak kalian percaya? 1 Tesalonika itu surat Paulus untuk siapa? Iya. Untuk siapa? Surat Ya itu. untuk pada saat siapa? itu dikatakannya dan akan datang Tuhan sendiri akan datang katanya. Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kalau yang tadi si Elia akan diutus sebagai utusan saja, dia datang bukan sebagai Tuhan. Yang kita ceritakan Tuhan siapa yang datang? Hanya Tuhan Yesus. Ibu Itunya Darni, cerita kita Dabah. Ibu Darni, Ya. surat Tesalonika itu surat Paulus untuk orang-orang yang ada di Turki. Iya. Ya bukan untuk Bu Darni, jangan baca di sini. Kenapa enggak untuk Bu Darni? Ini kan untuk seluruh umat ini. Bukan untuk orang yang ada di Turki sana. Dari Paulus Silwanus, dari Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Iya. Yang Dan- di dalam Tuhan Bapa dan di dalam Tuhan Yesus. Kasih karunia damai sejahtera menyertai kamu. Ini kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada di Turki. Bang Juma, makanya dikatakan Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, Alamak. ajarlah mereka, mengajarkan ini, mengatakan nanti Yesus mau datang, dikatakanlah kayak orang Batak, Bu Darni. Yang jelas datang nanti adalah Nabi Elia. Tidak, yang datang Tuhan Yesus. Aduh, pusat kalian dua, Ini kita Bang Maliaki Juma. yang menceritakan loh. Tadi kan kau bilang, Iya. tadi kan bilang tidak ada yang datang kecuali Tuhan Yesus, tidak ada yang datang selain Tuhan. Nah, ada yang Tuhan, datang dari zaman emangnya Elia Tuhan rupanya dikatakan waktu Enggak, kalaupun kau datang kan bilang tadi tidak ada yang datang dari zaman kecuali Tuhanmu Yesus. datang Ternyata malaikat ada yang datang dari zaman. bukan Tuhannya maksudnya kalau Iya, Di sini, sekarang Bang, ini, lanjut. sekarang jawab pertanyaan saya. Iya. Ini yang namanya Elia akan datang nggak dari zaman? datang pun di akhir zaman Nah, tidak sebagai berarti Tuhan, kau pusat. dia Kau harus sebagai konsekuensi. utusan nabi, dia nabi. Kalau kau Kristen tulen, kau pusat. Karena kau Bukan, udah salah. ngomong. Bukan itu tadi perjanjian kita. Siapa Tuhan yang datang? Hanya Tuhan Yesus yang datang. Tetapi malaikat juga Ya, datang Anda turun. kok nggak bilang Tunggu, gitu. malaikat Tidak pun ada yang turun nanti. Tidak ada yang dari zaman yang datang kecuali Tuhan kau, Tuhan Yesus. Kan kau Iya, bilang, maksudnya aku bilang, adakah ada yang Tuhan-Tuhan datang. yang lain? Maksudnya gini, Billy. Nanti Kan kau gak ada. nanti kau kubikinkan Viti habis ini, Viti nih. bikin, Masih ada suara bikin. kau di depan tadi. Buat Pusatlah yang kau. Yang jelas Bang Billy, Tuhan yang datang hanya Tuhan Yesus, bukan Tuhan Elia. Elia bukan Tuhan, dia hanya beserta ikut di situ karena dia adalah yang kudus dan malaikat-malaikat juga kudus akan mewakili kedatangan Yesus gitu. Berarti kau nggak tahu kan ayat ini? Kau nggak tahu ayat ini? Tahu Nggak ayat ini. Kalau kau tahu, kau nggak akan ngomong begitu. Bukan, dia kan bukan Tuhan kan. Aku tadi bilang Tuhan yang datang hanya Tuhan Yesus.
Kan betul. Ada Kau rupanya bilang- Tuhan yang lain. kau bilang tidak ada yang datang selain daripada Tuhan Yesus. Nah, nanti kita putar nanti. Aku bilang, ada yang datang Itu, dari zaman betul. namanya Elia. Betul itu Bang Billy itu tadi tantangan Bu Darni itu tidak ada yang datang kecuali Tuhan, makanya dibuktikan bukan Tuhan pun akan datang. Itu tadi Iya, tantangannya. maksudnya Jangan Tuhan lupa Bu Darni dari Tuhan yang pernyataan awal. datang. Iya, aku tahu maksud kalian itu. Sedangkan malaikat kan nggak Tuhan. Mereka juga beserta dengan malaikat juga beserta dengan Yesus akan turun ke bumi besertalah dengan nabi-nabi yang lain yang Sekarang mulia-mulia begini itu. Bu Darni. Ya, sekarang yang akan datang itu menurut pengakuan Yesus itu siapa? Yang akan datang menurut pengakuan Yesus itulah Tuhan Yesus yang Tuhan sendiri yang datang. Tuhan Nih, Yesus. kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di dalam tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yang akan datang di situ pengakuan Yesus siapa? Aku kan mengikut Yesus. Aku juga datang nanti mengadili manusia. Pengakuan Yesus di situ sebagai apa? Anak manusia itu kan gelarnya. Anak manusia itu gelar loh. Malah anak manusia pengakuan Yesus itu sebagai anak itu. manusia yang akan datang. Di situ kesalahan kalian, makanya kalian jadi Kok tersesat. kesalahan? Pengakuan Yesus. Iya, pengakuan Yesus memang dia dikatakan di situ anak manusia karena dia waktu di bumi ini datangnya melalui anak manusia, anak darah. Jadi Ustaz Saleh, Bu Darni, Siap. saya mau keluar, jadi handphonenya mau saya bawa kayak gitu. Mau nggak mau kita harus akhiri Yaudah, dulu ya. live-nya. Terus Terakhir kita handphonenya mau nanti ditinggal. datang jam 8 ya, jam Oke, 8 next kesini lagi episode. sama Bang Billy dan juga Haim. Pas lagi seru-serunya soalnya. Kalau Seru-seru. salam kenal Haim Yuel. Ya Bu Darni, silakan Ya, open selamat cam, kenal. kita tunggu push up-nya. Enggak. Elia kita bukan tutup. Tuhan. Elia bukan Tuhan. Enggak mau open cam. Tuhan hanya Yesus. Enggak, Bu Darni kalah tadi sudah. Kau nipu kau, parah kau. Nipu kau. Enggak. Bukan. Enggak mau. Udah bubarkan. Nanti jam 8 datang lagi ya Bu Darni, atau Oke kalau lah. kalah nanti jangan lupa siapkan lumpur. Kalau Siapkan kalah. lumpur. Untuk apa lumpur? Bagi lumpur. Kau lihat tuh di bawah netizen minta kau push up tuh. Di netizen di bawah. Oh, aku nggak salah kok. Orang Elia nggak Tuhan. Bunda blokir, silakan dibantu ditutup Bunda. Tutup lah ya. Oke, teman-teman yang di bawah yang 2000 dan yang ada di Komal, terima kasih atas kehadiran kalian. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih karena kita sudah menyaksikan ya bagaimana Bu Darni tadi berdiskusi. Walaupun kita sedikit kecewa karena tidak melihat Bu Darni push up. Kecewa banget ya, Bu Darmi tidak menepatin janjinya. Jadi nanti Bu Darmi kalau naik tolong jangan kecewakan kami lagi. Jangan kecewakan penonton lagi ya Bu Darmi ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu nanti di habis Isya di room sahabat Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.